Ntar saya kopikan di chat Zoom ya. Bisa nanti membantu. Oh Ji, minta co-host bentar Ji, nanti saya cabut co-hostnya. Bentar aja. Iya, jadi panitia sekali lagi pastikan jangan mengecewakan kita. Pastikan supaya teman kita ini jangan kabur. Ini perang akidah, jadi nggak perlu mental cengeng gitu. Betul. Harus kuat mental. Perang akidah Anda harus siap mental. Jangan kabur. Gini Pak Ustadz, aku hanya mengajarkan disiplin dalam berdiskusi. Kalau narasumber sudah... Kalau saudara mengajarkan kedisiplinan, tapi tidak memiliki etika dan akhlak, sama aja. Kabur dalam perang. Kayak mana ceritanya tuh? Kasih kesempatan kepada forum untuk mensterilkan keadaan. Jangan langsung kabur. Ada Itu aturan tidak yang ada harus etikanya gitu. diikuti Pak Ustadz. Aturannya ketika juga 5 termasuk menit, kabur dari perang. Itu nggak boleh. Sebentar Pak Ustadz. Itu juga Ketika aturan 5 gitu. menit sudah diserahkan kepada narasumber, hormati dulu. Nanti baru ditegur. Termasuk Anda harus menghormati forum, jangan langsung lari. Iya, aku hanya mengajarkan disiplin. Justru harusnya pemilik Zoom ini berterima kasih sama aku. Oke, terima kasih kepada dua narasumber. Tadi Kamu kalau sudah penakut melakukan... jangan datang debat. Kalau penakut Anda, mending di rumah masak. Oke, terima kasih. Kita kawan, Piring pakai konde. Pak Ustadz kita Terima kawan. kasih, Pak Anak Iya, Batak. makanya kalau kawan nggak usah kabur, jangan jadi penakut. Oke, siap. Apalagi Anda bawa-bawa suku, gitu Biar loh, aku ya. kabur aku. Oke, Gurunda. Bukan masalah Saya bisa kalah mulai. atau menang di sini, kawan. Kita mengedukasi masyarakat Islam Kristen gitu loh, ya. Oke, siap. Oke, lanjut, silakan. Oke, terima kasih kedua narasumber sudah melakukan sewar yang sangat menarik ya tentang topik ini, karena memang topik ini sangat panas menurut saya, topik yang kontroversial, topik yang bagaimana nanti akan saling adu data dan bagaimana menunjukkan siapa sebenarnya pengikut setan, agama Kristen atau agama Islam. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir tepat waktu. Mungkin agak ini sebenarnya ya, agak melenceng dari waktu. Terima kasih. Boleh saya mulai untuk admin M3? Silakan, Ahina. Oke, terima kasih Bang Baksin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Iwan Villa yang ada di room Zoom M3 ataupun di live chat channel-channel Menara Syiar yang menyiarkan debat spektakuler malam ini. Debat yang saya pikir adalah debat yang paling luar biasa karena dengan topik yang sangat kontroversial dan saya yakin sangat panas. Menara Syiar yang menyiarkan secara langsung debat ini adalah Zulkifli M. Abbas Official, M3 Channel, Yan M3 Channel, Baksin Media, Triun Slayer Comment Center, Debat Panas, Gema Islam, Pengamat Debat Lintas Agama, Dialog Channel 9. Itulah channel-channel yang melakukan live streaming untuk debat kali ini. Narasumber malam ini yang sudah tidak asing lagi, orang yang saya hormati, orang yang saya anggap sebagai guru yang memantik saya untuk terjun juga di dunia debat lintas agama, Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Makasih. Masya Allah, kehormatan sekali saya bisa memoderator lagi Bang Zuma. Juga sahabat kita dari pihak sebelah, dari kekristenan. Pertama muncul begitu lugu, pertama muncul begitu sopan, pertama muncul begitu menjanjikan ada debater Kristen yang mempunyai morality dan adab yang sangat baik. Tetapi tidak tahu kenapa akhir ini dia cenderung agak keras. Selamat malam, salam anak Batak. Salam, Horas. Terima kasih. Saya disclaimer untuk saat ini, untuk kali ini saya akan memanggil anak Batak karena sesuai dengan namanya. Jadi tidak ada rasis di sini ketika saya menegur dengan sebutan anak Batak dan di situ ada nama Batak di sana. Jadi mohon untuk tidak salah paham ketika saya membuat sebuah teguran-teguran yang melibatkan nama Batak di sana. Ya, anak Batak bisa memahami ini ya? Siap. Oke, terima kasih. Silakan untuk ditentukan bagaimana rule-nya malam ini. Admin, apakah sudah ditentukan rule-nya atau ada rule yang disepakati dari pihak narasumber? Ya, aturannya seperti biasa aja, Ahina. Oke, seperti biasa ya. Oke, terima kasih Bang Baksin selaku host dari M3. Kali ini saya akan mulai dari pihak tuan rumah yang akan melakukan opening statement kepada Gurunda Zuma. Timer sudah disiapkan.
Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun sahabat berada. Jadi, tema kita pada malam hari ini, siapakah pengikut setan? Jadi keberadaan setan itu adalah senantiasa mengajak manusia untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ajaran yang kemudian mengajarkan manusia untuk jauh daripada Allah, itu senantiasa akan terindikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin ins wal jin. Jadi Allah mengatakan setiap nabi kami jadikan mereka memiliki musuh yang terdiri dari setan-setan yang ada dari sisi manusia dan juga ada dari golongan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Jadi setan itu terdiri dari dua golongan. Ada dari golongan manusia, juga ada dari golongan jin. Selalu membisikkan manusia agar kemudian ingkar, jauh dari perintah Tuhan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 117 juga dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak hanyalah berhala, tagut. Tagut ini adalah sembahan selain daripada Allah. Baik dia itu batu, pohon, manusia, sapi atau apapun itu. Di luar Allah itu tagut, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ya, ini bisa kita terangkan nanti bahwa di tengah-tengah kehidupan anak keturunan Adam ada yang menyembah setan. Penyembah setan ini kemudian kelihatan dari pola pikir mereka, kelihatan dari kebiasaan mereka, kelihatan dari cara ibadah mereka, dan perilaku dalam keberagamaan mereka. Jadi setan itu memang ada. Setan itu senantiasa mengelilingi manusia. Dan cara menyesatkannya itu kemudian adalah dengan cara membisikkan. Menghalau manusia, menghalau hati manusia, untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Ya, sebagian besar dari kehidupan dari anak keturunan Adam ini itu telah disesatkan. Jadi sebagian kecil itu masih taat, sebagian besar itulah yang kemudian telah disesatkan. Lalu kemudian Al-Quran juga sangat rinci menjelaskan ya bahwasanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud? Qala ana khairum min. Iblis mengatakan, aku lebih baik dari mereka. Aku lebih baik daripada Adam. Ya. Wa khalaqtahu min tin. Sementara aku dari api. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Jadi kesombongan inilah yang kemudian menyebabkan iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Begitu juga iblis yang berupa manusia, kesombongan dirinya karena merasa mereka menguasai semuanya sampai dia tidak mau mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, saya kira begitu, teman-teman. Yang pada intinya kemudian adalah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu tidak nongol kemudian dalam rupa makhluk yang wujud nyata, tetapi iblis itu membisikkan, membelokkan hati kalbu manusia untuk kemudian menuju kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kelihatan yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, tetapi kebaikan yang mereka torehkan itu tidak memiliki sumber yang akurat dari pencipta langit dan bumi. Demikian, terima kasih untuk sementara. Silakan. Oke, terima kasih opening statement yang sangat luar biasa dari Guru Najma. Yang saya andelin kalimatnya adalah bagaimana bahwa iblis membelokkan dari ajaran yang benar kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala kepada penyembahan yang salah. Terima kasih Guru Najma. 5 menit saat ini untuk tim Kristen, bukan tim ya, untuk anak Batak melakukan opening statement. Silakan anak Batak, waktu Anda akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Emenista betua ma berlinggoman dek kena mokmok, debatama nomor 2, horas mahita di parorot. Marhite-hite Tuhata Yesus Kristus, nungatatanda betuhata. Saudara-saudara semua, kita orang Kristen harus teguh dengan iman kita. Kita hanya percaya kepada satu Tuhan. Tuhan kita itu roh, bukan yang lain. Di dalam kitab suci kita, jelas sekali diajarkan bahwa kesetiaan tidak boleh terlepas dari diri orang Kristen sampai akhir hayat. Siapa yang setia sampai pada kesudahannya akan selamat. Selamat dari apa, saudaraku? Kita orang Kristen selamat dari apa? Selamat dari alam maut. Kita tidak akan mengalami siksa kubur lagi kalau kita percaya Tuhan Yesus. Di mana dalilnya anak Batak? Matius 16. Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengikut Tuhan Yesus tidak akan mengalami siksa kubur. Pengikut Tuhan Yesus tidak akan turun ke alam maut. Untuk itulah kita bersukacita bahwa kalau kita mati dari dunia ini, kita masuk surga, saudara-saudara yang mengikuti. Apa perintah Tuhan Yesus? Baptis. Apa perintah Tuhan Yesus? Perjamuan kudus. Kita orang Kristen selalu melakukan ini. Apa saja selain itu anak Batak yang diajarkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyuruh kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu dan setan yang menyamar menjadi Tuhan. Di dalam Wahyu 20 ayat 10 jelas sekali dikatakan, setan dan nabi palsu itu sangat akrab. Wahyu 20 ayat 7. Siapa yang beriman kepada raja setan, wajib beriman kepada nabi palsu. Siapa beriman kepada nabi palsu, wajib beriman kepada setan. Pengikut setan tidak boleh hanya menyembah setan saja. Wajib mengimani nabi palsu itu. Wahyu 20 ayat 10. Kerajaan maut dicampakkan ke dalam api, disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi memang raja setan itu sangat akrab dengan nabi palsu itu. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Nah, kalau begitu anak Batak, apakah Alkitab juga mencatat tentang ciri-ciri nabi palsu itu? Ya, Alkitab mencatat. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Matius 24 ayat 26. Di padang gurun itu ada bilik. Janganlah sampai kita orang Kristen percaya kepada nabi palsu itu yang dikatakan Tuhan Yesus berasal dari padang gurun dan kepada raja setan yang ada di dalam bilik itu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu saja ciri-cirinya anak Batak? Tidak. Yeremia 23 ayat 15 menjelaskan kalau nabi palsu itu akan diracun. Jadi jangan coba-coba orang Kristen mempercayai nabi yang pernah diracun. Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu akan diracun. Waspadalah terhadap nabi yang pernah diracun. Apakah hanya itu ciri-cirinya anak Batak? Tidak.
2 Petrus 2 ayat 4. Gua itu tempatnya raja setan. Jangan sampai kita orang Kristen bersemedi di dalam gua. Jangan sampai kita orang Kristen bertapa di dalam gua. Karena di situ ada raja setan. Apa hanya itu aja ciri-cirinya, Batak? Tidak. 1 Timotius 4 ayat 1. Keluar dari agama Kristen mengikuti ajaran setan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad dan mengikuti ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Keluar dari agama Kristen mengikuti ajaran setan. Untuk itu saudara-saudara, aku menghimbau kepada kita orang-orang Kristen. Marilah kita membaca Alkitab itu dengan baik-baik. Marilah kita membaca Alkitab itu dengan baik-baik. Jangan takut lagi. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Apalagi yang perlu kita takutkan? Kalaupun kita mati di dalam mempertahankan iman kita, toh kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Sebab pengikut Kristus mati akan masuk surga, seperti perkataan Tuhan Yesus yang menjadi ayat favoritku. Aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Untuk itu kawan-kawan, mari kita dengarkan diskusi ini bersama saudara kita, saudara sebangsa. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Opening statement yang sangat luar biasa dari anak Batak ya. Tapi satu, mohon maaf anak Batak, saya berusaha adil di sini seperti yang diamanatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, bahwa saya harus adil dalam bersikap, walaupun itu kepada orang yang tidak kita sukai, tetapi harus bersikap adil. Saya mencatat, mohon maaf anak Batak, saya mengunderline tadi seperti ada provokator untuk jangan takut, kita akan mati pun ada. Saya pikir tidak perlu untuk sampai ke tahap itu ya. Peringatan untuk anak Batak ya, tidak perlu memprovokasi seperti itu. Terima kasih kepada kedua narasumber sudah melakukan opening statement masing-masing 5 menit. Dan sekali lagi saya akan iklan untuk memberi ruang istirahat kepada narasumber bahwa diskusi ini dilakukan di Zoom M3 ya. Nanti akan saya sebutkan semua channel-channel yang menyiarkan live stream ini. Tapi karena harus kita lanjutkan dulu yaitu sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Mohon timer disiapkan waktunya. Oke, udah disiapkan. Pertanyaan pertama dari pihak Muslim yang akan bertanya kepada pihak kekristenan masalah topik ini yaitu siapa pengikut iblis, apakah Islam atau Kristen. Silakan 2 menit akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya sangat sederhana ya. Di dalam Wahyu 2 nomor 13. Di situ dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Jadi ada oknum yang berpegang kepada nama Yesus yang bertahta di tempat iblis. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku. Juga tidak pada zaman Antipas. Jadi Antipas ini berbicara mengenai kejadian di saat Raja Herodes. Saksiku yang setia kepada aku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Anda menyinggung nabi palsu. Lukas disebut sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kita buktikan siapa nabi palsu yang bertahta di atas iblis menurut Wahyu 2 nomor 13 yang hadir pada saat pembunuhan terhadap apa yang terjadi di zaman Antipas yang ada pada saat penghakiman terhadap Stefanus. Pertanyaan saya kepada anak B. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang berada di atas tahta iblis yang hadir pada saat zaman Antipas pembunuhan terhadap Stefanus yang disebut namanya Saulus? Siapa dia bagi Anda?
Silakan. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa diambil dari Wahyu 2:13 dan juga bagaimana pertanyaan yang sangat menuki. Siapa yang duduk di tahta iblis ketika terjadi pembunuhan Stefanus? Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita tunggu jawabannya dari pihak Kristen. Waktu 5 menit untuk anak Batak untuk menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Waktu akan mulai berjalan ketika anak Batak mulai berbicara. Silakan. Siap. Ya, itu pertanyaannya sangat gampang dijawab ya kalau membaca satu perikop. Itu adalah wahyu Tuhan Yesus Kristus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau. Iya benar. Itu terjadi ketika pembantaian Saulus yang menjadi saksi Kristus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saat itu saudara-saudara, Stefanus berada di tempat kediaman iblis, di mana orang-orang sudah dipenuhi iblis untuk membunuh dia. Dia tinggal di situ. Di mana orang-orang dirasuki iblis, disitulah iblis bertahta. Tetapi Stefanus tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Meskipun dia akan dilempari pakai batu, dia tidak bisa mengelak. Karena dia sedang berada di dalam tahta iblis. Yaitu, dia sedang dikelilingi orang-orang pengikut iblis. Sangat gampang sekali dijawab itu. Stefanus tidak menyangkal nama Tuhan Yesus meskipun dia berada di pusaran orang-orang yang dikendalikan oleh iblis. Stefanus tidak menyangkal nama Tuhan Yesus meskipun dia dilempari pakai batu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa Stefanus meskipun dia tinggal di tahta iblis, yaitu di kalangan orang-orang yang memang hatinya dirasuki iblis, Stefanus tidak menyangkal imannya. Tidak menyangkal imannya. Demikian juga dengan saya. Kalaupun saya nanti berada di sekitaran orang-orang iblis, di putaran, tempat tinggal saya itu dipenuhi dengan orang-orang pengikut setan, itulah tahta iblis. Tetapi saya tidak akan menyangkal iman saya, meskipun saya akan dilempari dengan batu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Tetap setia, meskipun kita tinggal di tahta iblis. Meskipun saya berada di kalangan orang-orang pengikut setan, di mana iblis bertahta, meskipun saya diutus ke sana memberitakan Injil, aku akan tetap setia, meskipun aku akan dilempari dengan batu. Tetap setia, tidak menyangkal. Sangat gampang sekali dijawab itu. Aku tahu di mana engkau diam. Artinya di mana engkau tinggal, di mana engkau berada. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Di daerah mayoritas pengikut setan. Disitulah iblis bertahta. Dan engkau berpegang kepada namaku. Stefanus tetap berpegang kepada nama Yesus. Meskipun nyawanya terancam karena dia sedang ada di pusaran orang-orang pengikut setan. Dan engkau tidak menyangkal imanmu. Stefanus tidak menyangkal imannya meskipun dia dikelilingi pengikut-pengikut setan. Meskipun dia tinggal di tahta setan. Stefanus tidak menyangkal imannya. Kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, saksi Tuhan Yesus itu menjadi martir. Sebab kami memang diutus ke tengah-tengah serigala. Sebab kami memang diutus ke tahta iblis untuk melumpuhkan iblis itu. Dan menyelamatkan pengikutnya. Yang setia kepada aku. Kami tetap setia kepada Yesus. Stefanus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dia berada di tahta iblis. Yang dibunuh di hadapan kamu. Stefanus memang dibunuh tetapi dia tetap setia. Di mana iblis diam. Kami dibunuh di tahta iblis atau di daerah mayoritas penyembah iblis. Disitulah kami diam. Kesitulah kami diutus. Dan kami akan tetap setia. Kami tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kami akan dilempari dengan batu.
Simpel sekali menjawab itu. Terima kasih. Dan itu adalah contoh bagi saya. Itu adalah contoh bagi saya. Meskipun saya diutus ke tahta iblis, saya tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus. Sangat simpel itu. Horas, horas, horas. Damai Kristus bersama kita. Terima kasih, Pak. Oke, Ya. terima kasih jawaban dari pertanyaan pertama dari pihak Muslim tentang siapa yang ada di tahta iblis. 3 menit, Akhi. 3 menit untuk respon. Oke, Jadi biar adil. baik. 3 Thank you. menit, Thank Gurunda. you, moderator. Nah, oke, siap. Silakan, Gurunda. 3 menit waktu merespon jawaban dari anak Batak. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Silakan. Iya. Anda lagi baca pantun. Kitab Anda, Wahyu 2 nomor 13 itu tidak berbicara di mana Yesus berbicara dengan Stefanus. Yesus ini, data ini sedang menerangkan pernyataan-pernyataan yang berbicara kepada iblis. Iblis itu yang bertahta. Sementara Stefanus di situ dibunuh di hadapan si iblis. Baca dengan teliti ayat datanya. Dalihnya itu sangat jelas. Dikatakan yang dibunuh di hadapan kamu. Siapa yang dibunuh di hadapan kamu? Yang dibunuh di hadapan kamu adalah Stefanus. Stefanus dibunuh di hadapan kamu. Siapa kamu? Kamu iblis yang duduk di atas tahta. Coba belajar lagi. Wahyu 2 nomor 13 itu tidak berbicara dengan Stefanus. Stefanus itu sedang jadi korban. Ini sedang berbicara dengan iblisnya. Dan iblisnya hanya diam di sana. Itu dijelaskan di mana iblis itu diam. Sekarang tak ajarin kamu. Buka kitabmu sekarang. Di dalam Kisah Para Rasul 7. Nomor 54. Tapi fokus kepada nomor 58. Buka. Kalau sudah buka bilang. Dia tak ajarin. Lanjut aja, Pak. Mereka menyeret Stefanus keluar kota. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Yang bernama Saulus. Saulus hanya diam di sana ketika terjadi pembantaian terhadap Stefanus. Yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi di sini ada iblis yang bertahta di atas tahtanya. Makanya dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Lagian data yang mengatakan di dalam Wahyu 3 nomor 9, si iblis ini ngaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Siapa jemaat iblis yang dimaksud? Orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Pendiri Islam atau pendiri Kristen? Pertanyaannya adalah siapa pengikut orang Yahudi? Siapa iblis, jemaat iblis? Yang diterangkan di dalam Wahyu 3 nomor 9. Jadi sudah jelas ya. Kisah Para Rasul 7 nomor 8 dikatakan, di mana iblis diam pada saat pembantaian terhadap Stefanus. Siapa yang dimaksud diam di sana? Saulus. Tapi kan dia bukan nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Berarti nabi palsu. Tentang yang diracun, nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Oke, Silakan. terima kasih Bang Zuma. Jawaban memparalelkan antara Wahyu 2 nomor 13 dengan Kisah Para Rasul nomor 7 yang mengatakan di sana bertahta di takhta iblis adalah Saulus. Kita kasih waktu 2 menit, Akhi 2 menit, untuk anak Batak memberikan respon terhadap sanggahan dari jawaban Anda di pertanyaan pertama tadi. Silakan anak Batak, waktu ada 2 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Ya, saya hargai pendapat Gurunda, saya hargai. Tetapi jangan lupa Gurunda, kalau punya gelar seperti Gurunda, aku mengagumi. Kitab Wahyu itu hanya Yesus berbicara kepada Yohanes, nggak ada Stefanus di situ, tidak ada. Tuhan Yesus hanya menceritakan kepada Yohanes, tidak ada yang lain-lain. Apa yang diceritakan Tuhan Yesus kepada Yohanes?
hal-hal yang terjadi di masa lampau, hal-hal yang terjadi di masa sekarang, dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gak usah kemana-mana tafsirnya itu. Kitab Wahyu hanya diberikan kepada satu orang. Siapa itu? Rasul Yohanes. Tidak ada di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus. Tidak ada di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Stefanus. Tidak ada. Tidak ada Pak Ustadz. Wahyu hanya disampaikan kepada satu orang. Siapa itu? Rasul Yohanes. Tuhan Yesus sedang menceritakan kepada Rasul Yohanes hal-hal yang terjadi di masa lampau, termasuk pembantaian saksi Yesus yang setia itu. Siapa? Stefanus. Itu aja responku. Biar jangan ngaur ya. Tidak ada pernah di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus. Di kitab Wahyu ya. Seluruh Wahyu. Wahyu 1 sampai selesai. Hanya kepada satu orang itu. Tidak ada di situ Tuhan Yesus berbicara kepada Stefanus. Tidak ada. Hanya kepada Rasul Yohanes. Jadi sekali lagi, kitab Wahyu itu adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau, hal-hal yang terjadi sekarang, dan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Itu dulu alat ukurnya. Biar jangan ngawur. Oke, terima kasih. Horas. Oke, sorry, kayaknya Bang Farhan ini kepental ya. Saya ambil alih dulu. Ini kesempatan buat. Oke, terima kasih. Oh, Sorry, ya, tadi ada. agak mental. Silakan, Oke, silakan. sorry. Agak mental sedikit. Malum lagi ada di sebuah daerah di Sumatera. Terima kasih anak Batak. Sekarang adalah giliran Anda bertanya. Pertanyaan pertama kepada Bang Zuma. Waktu Anda 2 menit untuk melakukan pertanyaan. Silakan, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Aku cuma satu, karena memang aku tahu Tuhan kita itu berbeda ya. Karena memang Tuhan kami itu roh. Gurunda sudah lebih tahu sebenarnya itu ya. Yohanes 8 ayat 24 itu ya. Tuhan kami itu roh, sementara Tuhannya Islam kan jad. Artinya berbeda. Aku tidak ingin mencari tahu tentang jad itu, tidak. Aku tidak ingin menanyakan tentang jadullah itu. Artinya, kita harus tahu dulu kalau Tuhan kita itu berbeda. Itu aja dulu. Tuhan Yesus berkata, Allah itu adalah roh. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, pertanyaanku adalah, karena sesuai dengan topik kita, mana ajaran saya? Saudara-saudara, tidak masuk di otakku ada Tuhan yang mengutus setan. Nggak masuk otakku, saudara-saudara. Tanpa beragama pun kurasa kalau kita berpikir, tidak mungkin Tuhan mengutus setan. Mau urusan apapun, mau menyesatkan ini, mau menyesatkan itu, Tuhan memiliki banyak malaikat yang mau diutusnya. Udah kerja semua malaikat anak Batak, manusia diutus. Nggak harus setan diutus. Itulah kalau pakai otakku ya, aku pribadi. Otakku pribadi tidak setuju aku ada Tuhan mengutus setan. Nah Allah SWT mengutus setan. Surah Maryam ayat 83. Apa tidak ada lagi malaikat Tuhan yang mau diutusnya? Apa tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang pantas untuk diutusnya? Kenapa harus setan diutus? Kalau di dalam otakku pribadi, yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu mulia. Dalam urusan apapun, Tuhan yang kudus tidak akan mengutus setan. Satu-satunya Tuhan yang dikenal di muka bumi ini yang mengutus setan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Maryam ayat 83. Tuhan kok ngutus setan? Nah, tolong dijelaskan biar jangan salah paham. Terima kasih. Oke, baik. Bisa ini langsung dijawab ya? Silakan Gurunda, Oke. kayaknya kepental lagi ini. Ayo, Saya kepental lagi. Silakan Gurunda. Tadi surat Iya. Maryam nomor 83 ada subhat dari anak Batak, yaitu Allah mengutus setan atau iblis. Silakan Gurunda. Waktu Gurunda menjawab 5 menit. Waktu akan mulai Sebentar, berjalan ketika Ayu Farhan saya interupsi karena Ayu Farhan agak ini kan koneksinya. Kita persiapkan untuk cadangan Uti Lona Ana ya untuk menjadi moderator cadangan ya. Oke, siap. Nanti kalau saya mental silakan Ukti Lona Betul. langsung masuk ya. Saya kasih Oke, untuk penelitian.
Oke, baik Ahi. Oke, bisa. Silakan, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Silakan Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika kemudian manusia itu ingkar kepada Allah, oleh karena keingkarannya ini kemudian Allah memberikan ruang kepada iblis untuk mengusung orang-orang kafir agar menyesatkan orang-orang yang lain. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhum at-tagut yukhrijunahum minan nar ila zulumah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ayat tadi itu dijelaskan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan kepada orang-orang kafir, ada bagi mereka pelindung-pelindungnya, yaitu syaitan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi mengirim bukan berarti Allah mengutus iblis ini kemudian untuk menyesatkan mereka, tidak. Iblis ini telah berjanji, telah bersumpah di hadapan Allah. Sebelum Adam beranak cucu, dia sudah bersumpah, aku akan menyesatkan mereka. Dan hanya sebagian kecil dari mereka akan kau temui beriman kepadamu. Sama seperti dalam kitab Kejadian 3. Aku akan membuat engkau bermusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Siapa yang membuat antara keturunan Adam dan iblis bermusuhan? Siapa? Allah. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran yang tadi, yang saudara bahas tadi. Alam tara anna arsalna syayatin. Sama seperti ketika di dalam kitab Anda, Simon, Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kamu. Siapa yang memberi izin kepada iblis? Tuhan, katanya. Inilah yang diterangkan. Jadi iblis itu memang diberi ruang untuk menggoda anak keturunan Adam. Bukan berarti Allah itu adalah iblis. Allah itu pencipta yang mengutus kemudian makhluk bernama Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian di ayat ke-30-nya diterangkan kemudian iblis diminta mereka untuk bersujud. Di ayat selanjutnya maksudnya diminta bersujud, tapi di antara mereka ada yang tidak mau bersujud. Siapa dia? Dialah iblis. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak mau bersujud kepadanya ketika aku perintahkan kepadamu untuk bersujud kepada Adam? Dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, jadi gini, supaya saudara itu memiliki perbandingan dalam data ini supaya Anda paham apa sih muatan daripada ayat surah Maryam ayat 38 ini. Karena Anda tidak bisa melakukan pendekatan keilmuan terhadap ayat suci Al-Quran. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Siapa yang meneriakkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Iblis. Kan itu jelas. Lalu kemudian dalam 2 Tawarik 18:21 nomor 22, jawablah aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Jadi Tuhan memberikan izin kepada setan untuk membujuk para nabi. Dan engkau akan berhasil. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau akan berhasil. Dan membuatnya demikian. Bayangkan. Bukan hanya memberi izin, tetapi dia mengatakan, engkau akan berhasil untuk membujuk para nabi ini. Karena itu, di data nomor 22 di 2 Tawarik 18, sesungguhnya Tuhan telah menaruh iblis dalam mulut nabi-nabimu atau roh jahat. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menampakkan malapetaka kepadamu. Bayangkan. Berarti di dalam kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama lain,
Di situ Tuhan telah menetapkan iblis itu untuk menggoda bukan hanya manusia biasa, bahkan menggoda para nabi. Tapi kalau yang di Al-Quran, alam tara anna arsalna syayatin alal kafirin, yang diusung kemudian untuk disesatkan orang kafir. Di kitab Anda yang diusung untuk disesatkan adalah para nabi. Oke, Wow, keren. terima kasih Bang Zuma. Tepat waktunya habis. Jawabannya yang dilakukan oleh Bang Zuma, siapa sebenarnya yang disesatkan? Yaitu adalah orang-orang kafir. Jadi Allah bukan mengutus iblis. Terima kasih. 3 menit waktu untuk anak Batak merespon jawaban dari Bang Zuma. Waktu akan mulai berjalan ketika anak Batak mulai berbicara. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Bukan 1938 ya, saudara-saudara yang di live chat ya. 1983, Maria 83. Betul. Iya, sorry. Ya, tadi nggak apa-apa, moderator nggak usah dipotong-potong aku bicara. Nggak usah. Aku tahu. Tadi Bapak itu salah sebut, biasa itu, salah sebut sedikit, nggak masalah. Nah, sudah aku bilang, kalau arsalnas itu diartikan mengizinkan, nggak ada yang salah di situ. Nggak ada. Kalau arsalnas itu diartikan membiarkan, nggak ada masalah. Ketika arsalnas itu diterjemahkan Kementerian Agama dengan mengutus, masalah besar. Nah, contoh tadi Pak Ustadz mengatakan Allah mengirim, nggak ada masalah. Ketika arsalnas itu artinya mengirim, nggak ada masalah di situ. Kenapa Kementerian Agama menerjemahkannya mengutus? Contoh, seandainya Kementerian Agama menerjemahkan arsalnas itu menjadi membiarkan, tidak ada masalah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan setan untuk menyesatkan orang kafir itu. Tetapi ketika Kementerian Agama menerjemahkannya dengan kata utus, masalah besar. Paham ya? Paham maksudku ya Pak Ustadz ya? Ketika seandainya di situ kata arsalnas itu diartikan mengizinkan, seperti yang Ustadz jelaskan, nggak ada masalah. Berarti benar. Bagus itu, memang kayak gitulah iman yang sebenarnya kepada Tuhan. Ketika arsalnas itu diartikan mengizinkan, seperti yang Gurunda jelaskan. Berarti yang salah di sini siapa? Kementerian Agama atau Quran salah tulis? Penjelasan Ustadz itu udah benar 100%. Kalau arsalnas itu diartikan membiarkan atau mengizinkan atau memberi izin. Oke. Seperti yang Gurunda sampaikan, itu sudah benar. Yang jadi masalah adalah Quran mengatakan mengutus, bukan membiarkan atau mengizinkan. Di situ masalahnya. Itu masalahnya. Jadi satu-satu topik aja kita bahas dulu. Aku nggak mau lari kemana-mana. Tidak. Ketika arsalnas itu diterjemahkan mengizinkan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Kementerian Agama menerjemahkan arsalnas itu dengan mengutus. Di situ masalah besar. Atau bukan Kementerian Agama yang salah. Barangkali memang Qur'annya benar-benar mengutus. Nah, di situ polemiknya. Jadi apa yang Gurunda jelaskan itu sudah benar 100%. Kalau arsalnas itu diganti dengan mengizinkan atau membiarkan, bukan mengutus. Semoga Pak Ustadz paham. Terima kasih. Horas. Oke, terima kasih jawabannya anak Batak. Mohon maaf tadi agak salah menyebut suratnya. Dan diksi yang dipermasalahkan oleh si anak Batak yaitu kata mengutus ya, yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Waktu 2 menit untuk merespon kembali kanter dari anak Batak. Silakan Gurunda Zuma, waktu Anda 2 menit untuk melakukan kanter kembali terhadap jawaban anak Batak. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Silakan. Ya, nah inilah makanya aku bilang, makanya kita memahami Al-Quran itu harus melakukan pendekatan pada original teksnya. Jadi di situ ada kata arsalna, rasila yarsalu atau arsala yursilu, itu artinya melepaskan atau membebaskan, ya, atau membiarkan pergi, atau mengirim, mengutus, rasulun. Itu sama aja. Tidak ada kemudian yang keliru di sana. Sama ketika
Anda membaca dalam Hakim-Hakim 9 nomor 23, kemudian Allah mengirim iblis di antara Abimelek dan penduduk Syekhem, sehingga penduduk Syekhem berkhianat terhadap Abimelek. Itu sama. Artinya Tuhan sudah memberikan ruang kepada iblis untuk menggoda anak manusia. Nanti ketika anak manusia ini digoda, mereka lah yang memiliki kehendak bebas untuk beriman atau kufur. Makanya di kaidah Islam itu sangat jelas. Allah mengatakan, telah nyata kebenaran itu kepadamu, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga ketika dikatakan alam tara anna arsalna syayatin, itu maksudnya bahwa Tuhan melepaskan setan-setan ini kepada orang-orang kafir. Memberi ruang kepada setan-setan ini untuk menggoda orang-orang kafir. Itu yang perlu Anda pahami. Sama seperti di dalam data yang ada di kitab Anda, Tuhan mengutus iblis kepada Saul untuk kemudian menyesatkan Saul. Kalau Anda mengatakan itu salah, berarti kitab yang Anda gunakan juga keliru berarti. Nah, sayangnya kata arsalna di dalam Al-Quran itu kami memiliki kaidah yang jelas. Ya, rasila yarsalu, ringan dalam melangkah. Arsala yursilu, melepaskan, membebaskan, atau membiarkan pergi, atau mengutus, atau mengirim, atau kembali kepada... Terima kasih, Juma. Sangat jelas ya jawabannya, dan Gurunda tadi melakukan mirroring terhadap Bible, ternyata ada kata mengutus iblis juga kepada yang menggoda untuk tidak taat kepada Abimelek. Terjadi mirroring, dan yang saya pikir di dalam sebuah diskusi ketika mirroring terjadi, itu adalah sebuah poin, kredit poin yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh narasumber. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan untuk beristirahat dulu sekitar 1 menit, para narasumber, saya bacakan Menara Syiar yang melakukan live streaming, yaitu Zulkifli M15 Official, M3 Channel, Yans M3 Channel, Basin Media, Triun Slayer Comment Center, Debat Panas, Debat Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Dialog Channel 9, Para Pencari Ilmu, Mantep TV, Pejuang Tauhid TV, Jawara Sunda, Salam Akal Sehat, Sugi Kristologi, Debat Hebat, Al-Alif Channel, Ustadz Akal Sehat Channel. Itulah channel-channel yang melakukan live streaming. Masya Allah, ada 17 channel yang melakukan live streaming diskusi kita kali ini. Tadi adalah sesi pertama dari sesi tanya jawab. Sekarang adalah sesi kedua, sebelum nanti sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para netizen, baik di live chat maupun di live Zoom, yaitu sesi battle. Sesi kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu kepada Bang Zuma untuk bertanya kembali kepada anak petak. Waktu 2 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik, makasih. Tolong Anda dengarkan pernyataan saya ini. Di dalam Wahyu 13, Wahyu 17, ya, diterangkan berbagai macam tipikal makhluk yang kemudian indikasinya adalah iblis. Wahyu 12 nomor 3, maka nampak satu tanda dari langit, seekor naga, merah padam, besar, berkepala 7, bertanjuk 10. Wahyu 13 nomor 11, bertanduk 2, ya, seperti seekor naga. Wahyu 13 nomor 7, seorang perempuan di atas seekor binatang yang merah ungu. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Selalu bertanduk dan bertanduk. Iblis pun diceritakan bertanduk. Ya. Wahyu 17 nomor 12 dan ke-10 tanduk. Yang kulihat adalah 10 raja yang belum pernah memerintah. Kemudian dikatakan lagi, dia diberi kuasa sebagai raja, sama dengan binatang itu. Wahyu 17 nomor 16 dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu, binatang itu membenci pelacur dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua, berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ke-7 roh Tuhan, roh Theos, yang diutus ke muka bumi. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah betul roh Tuhan itu bertanduk 7, bermata 7, seperti binatang yang diterangkan di bab-bab lain di kitab Wahyu? Apakah Tuhan Anda betul bertanduk 7, bermata 7?
Coba Anda terangkan kepada saya bahwa pencipta langit dan bumi memang memiliki tanduk, matanya 7, tanduknya 7. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam. Wahyu 5 ayat surat 6, yaitu tentang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah itu merujuk kepada kepada Tuhan itu sendiri, roh Tuhan? Silakan anak Batak, waktu Anda 5 menit untuk melakukan jawaban. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Saudara-saudara, tanduk yang dicatatkan di dalam Alkitab melambangkan kuasa. Tanduk itu artinya kuasa. Contoh, malaikat dari Tuhan itu tidak ada tanduknya. Kenapa? Karena malaikat dari Tuhan tidak memiliki kuasa. Nah, itu dulu. Jadi tanduk itu artinya kuasa. Jadi kalau ada dikatakan ada satu makhluk bertanduk, berarti makhluk itu punya kuasa, ada kekuatannya. Jadi malaikat dari Tuhan tidak punya kuasa, hanya menurut saja. Nah, kalau setan, kenapa setan dikatakan bertanduk? Karena setan itu punya kuasa, ada kuasanya. Jadi tanduk di situ berbicara dengan kuasa, artinya ada kuasanya. Jadi kalau ada satu roh yang tidak bertanduk, berarti tidak ada kuasanya. Kalau ada satu roh bertanduk, berarti roh itu ada kuasanya. Nah, begitu ya. Jadi tanduk berbicara kuasa. Baik, tentang bertanduk 7, roh Allah. Ya, fungsi roh kudus ada 7. Roh kudus itu memiliki kuasa. Roh kudus itu memiliki kuasa, saudara-saudara. Tanduk di situ tidak berbicara tentang kejahatan, tidak, tetapi berbicara tentang kuasa. Itulah tanduk. Iblis juga dikatakan bertanduk. Kenapa? Karena iblis memiliki kuasa. Demikian juga dengan roh Tuhan. Roh Tuhan dikatakan bertanduk karena roh Tuhan itu punya kuasa. Kenapa 7? Kenapa 7 anak Batak? Fungsi roh kudus ada 7. Roh penghibur, roh penolong. Artinya ada kuasa yang dimiliki roh itu. Fungsi roh kudus ada 7. Nah, bagaimana mengimani roh Tuhan yang dikatakan bertanduk 7 ini, atau roh Tuhan yang memiliki 7 kuasa ini? Sejak semula penyembah Tuhan telah mempercayainya. Makanya kami di gereja mendirikan kaki dian, dan di atas kaki dian ini kami memasang 7 lilin. Itu adalah simbol dari ke-7 roh Allah yang pernah menyertai kami. Nah, itulah pertanda dari roh Allah yang pernah menyertai kami, yaitu roh penolong, roh pemberi hikmat, roh penghibur. Fungsi roh kudus itu 7. Jadi tanduk tidak berbicara sesuatu yang negatif di dalam Alkitab. Tidak berbicara tentang sesuatu yang negatif. Tetapi tanduk itu artinya bahwa si pemilik tanduk ini memiliki kuasa. Itulah tanduk. Jadi ke-7 tanduk roh Allah itu 7 fungsi roh kudus. Contoh, ketika kami mengalami duka cita, roh penghibur datang. Roh penghibur datang untuk menghibur kami. Ada kuasanya untuk menghibur kami. Contoh, ketika aku memiliki masalah, roh penolong datang. Itulah fungsi roh kudus, yaitu roh Tuhan. Artinya, ke-7 roh ini, ke-7 fungsi dari roh Tuhan ini memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan Tuhan. Contoh, ketika aku ingin melakukan sesuatu tetapi aku kurang pintar, roh hikmat ada. Nah, itu jawabannya ya. Sangat simpel. Mungkin banyak yang tidak mengetahuinya ya, tapi kami di antara teolog-teolog Kristen memahami itu. Tanduk itu melambangkan kuasa, ada kuasa. Jadi roh Tuhan itu menyertai kami dengan 7 fungsi. Makanya orang Yahudi itu membuat di sinagoge kaki dian, di atas kaki dian ini dibikin lilin 7. Karena memang sejak orang Israel keluar dari Mesir, ke-7 fungsi roh Allah ini sudah menemani mereka. Jadi jawabannya adalah
Apa maksudnya dengan 7 tanduk roh Tuhan itu? Itu artinya fungsi Roh Kudus ada 7. Jadi tanduk itu tidak stigma mengatakan itu sesuatu yang buruk, tidak. Tanduk itu artinya ada kuasa, ada kuasanya. Itulah yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan Pak Ustadz mengerti. Jadi ke-7 tanduk itu adalah fungsi Roh Kudus, roh penghibur dan lain-lain. Ada 7 fungsi Roh Kudus. Terima kasih Pak. Semoga Bapak mengerti. Horas. Oke, terima kasih jawaban dari anak Batak. Tanduk melambangkan sebagai kekuasaan dan fungsi Roh Kudus ada 7. Silakan sekarang 2 menit 3 menit ya. 3 menit waktu dari Bang Zuma untuk merespon dari jawaban anak Batak. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi teman-teman, kita mendengarkan bagaimana kemudian tema kita pada malam hari ini, siapakah pengikut iblis, dan barusan kita mendengarkan bahwa iblis dan Tuhannya anak B ini sama-sama bertanduk. Jadi kalau kemudian saudara kita mengatakan bahwa tanduk itu adalah lambang kekuasaan, tapi ini adalah penglihatan. Penglihatan artinya sesuatu yang dilihat. Yang dilihat oleh orang yang menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Dengan matanya, dia melihat bahwa ada makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Dan kemudian, ya, saudara B juga mengatakan bahwa iblis juga itu melambangkan mereka juga itu bertanduk. Dan memang benar di dalam kitabnya memang dikatakan iblis itu bertanduk. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara sembahannya mereka dengan iblis itu sendiri. Sehingga ketika tema ini kita uraikan kesimpulannya kemudian, ya katanya mereka menyembah roh. Tapi faktanya Tuhan mereka penampakannya seperti binatang bertanduk 7. Dan matanya juga 7. Artinya bahwa sangat nyata bagi kita orang-orang yang berpikir ketika ada konsep yang mengatakan Tuhan mereka adalah roh dan penampakan roh itu seperti binatang bertanduk 7 dan matanya juga adalah 7, maka itu sudah bisa kita larikan kepada ajaran-ajaran mitos terdahulu yang mengajarkan tentang penggambaran-penggambaran setan, penggambaran-penggambaran tentang makhluk gaib, makhluk yang kemudian menyeramkan. Hari ini kita melihat dan menyaksikan bahwa ternyata saudara kita mengakui bahwa Tuhannya mereka sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab Wahyu, memang itu adalah penampakan yang terjadi terhadap Tuhan yang dilihat oleh penulis di Pulau Patmos. Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke bumi. Jadi di sini bukan menghayal ya. Dia katakan aku melihat. Jadi karena penulis kitab Wahyu ini bukan orang buta, maka apa yang dilihat oleh matanya itulah yang dinyatakan. Dia melihat binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah yang kemudian yang dibanggakan oleh teman-teman Kristen. Tuhan kami adalah roh, maka kami menyembah di dalam roh. Ternyata roh penampakannya bertanduk 7 dan bermata 7. Ngeri, ya, menakutkan. Karena di Wahyu 13 nomor 1 juga dikatakan seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Wow, mirip. Oke, makasih. Terima kasih Bang Zuma. Kembali sebuah ini ya tentang tanduk ya. Bagaimana penyembahan kepada ruh dan yang dilihat karena secara empirisme dengan mata langsung Yohanes melihat ada roh ya bertanduk 7. Apakah itu artinya yang disembah adalah yang bertanduk oleh umat Kristen? Waktu 2 menit untuk anak Batak melakukan counter dari jawaban Bang Zuma. Waktu akan mulai berjalan ketika anak Batak mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Ya, enggak apa-apa. Ini diskusi. Tanduk itu melambangkan kuasa. Sudah jelas dari tadi, kawan-kawan ya. Artinya, kalau dikatakan bertanduk berarti ada kuasanya. Bukan di perjanjian baru saja. Di dalam Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan ada padanya.
Apa itu? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh penghibur. Itulah 7 tanduk yang dikatakan di situ. Artinya ada kuasa. Ada kuasa. Fungsi Roh Kudus ada 7 dan sudah saya katakan tadi, kami membuat kaki dian di gereja, lilin menyala di situ ada 7. Kristen dan Yahudi melakukan itu. Ya itulah iman kami. Roh Kudus itu terbagi dari 7 fungsi dalam penyertaannya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh penghibur. Kaki dian itulah simbolnya. Makanya di sinagog-sinagog Yahudi itu ada kaki dian, lilinnya 7. Nah, lilinnya 7 menyala. Itulah roh penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan itu menyertai kami sesuai dengan kemauan Tuhan. Kalau Tuhan memang mau menyertai kami dengan memberikan 7 fungsi Roh Kudus, ya kami bisa apa? Kami hanya bisa menuruti kata Tuhan saja. Jadi tanduk tidak berbicara tentang sesuatu yang jelek. Tidak. Tetapi tanduk itu berbicara tentang kuasa. Berbicara tentang kuasa. Nah, soal penglihatan yang Pak Ustadz bilang di kitab Wahyu, itulah yang dilihatnya. Itulah yang dituliskannya. Dia tidak mau mengurangi dan tidak mau menambahi. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih, Horas. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari anak Batak bahwa tanduk kembali ditekankan oleh anak Batak, tanduk itu adalah kekuasaan. Sedangkan dari pihak Bang Zuma menekankan bahwa kalau memang kekuasaan, kenapa iblis juga bertanduk? Artinya ada paralelisasi di sana bahwa iblis juga punya tanduk dan yang disembah adalah roh yang bertanduk. Terima kasih anak Batak atas jawabannya. Sekarang giliran Anda untuk melakukan pertanyaan yang kedua sebelum sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi battle. Waktu Anda 2 menit untuk melancarkan pertanyaan kepada Bang Zuma. Oke, terima kasih. Aku ganti pertanyaan tadi udah 1 ya, udah dijawab tadi ya, bahwa memang benar. Oke, sekarang aku kembali dulu ke pertanyaanku yang kemarin itu, yang belum ada jawabannya sampai sekarang. Pikiran dari mana orang pulang bertapa jadi nabi? Nah, saya hafal mati itu kawan-kawan. Muhammad menyendiri di dalam gua. Nama guanya Gua Hiro. Habis bekalnya, pulang lagi ke rumah. Bertahanut lagi dia di dalam gua itu. Atau di dalam hadis itu dikatakan ibadah di malam hari. Bayangkan kawan-kawan. Ada orang yang tidak punya agama, masuk ke dalam gua. Di malam hari. Dan kerasukan. Didekap. Atau kalau apologet Kristen mengatakan dicekek katanya. Aku tidak mengatakan dicekek. Didekap sampai kesusahan. Muhammad ini di dalam gua pada malam hari. Pulang-pulang jadi nabi. Akal sehat dari mana orang pulang bertapa jadi nabi? Dan di dalam hadis itu dikatakan bahwa dia bukan bertemu dengan Jibril. Dia bertemu dengan Namus. Yang mengatakannya siapa? Waraqah bin Naufal. Kenapa Waraqah bin Naufal mengatakan itu Namus? Karena Muhammad menceritakan asal mulanya, oh kau bertapa di dalam gua. Oh itu Namus. Karena menurut Alkitab, Namus itu memang ada di dalam gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Namus itu setan. Karena yang ditanya adalah pendeta. Pendeta kitab sucinya Alkitab ketika dia menceritakan. Oh aku pergi ke gua, ada mendekap aku. Oh itu Namus. 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, setan itu ada di dalam gua. Nah, bagaimana cara mempercayai orang pulang bertapa jadi Oke, terima kasih. Waktu Anda habis, anak Batak. Bagaimana mempertanyakan kenabian Rasulullah SAW ketika setelah di Gua Hiro melakukan tahanut, pulang-pulang menjadi nabi. Silakan Bang Zuma, waktu Bang Zuma 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari anak Batak. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Silakan. Baik. Jadi gini, semoga pertanyaan ini bisa kemudian mencerahkan ya, baik Islam, utamanya Islam, dan juga teman-teman Kristen.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian didatangi oleh sosok makhluk yang kemudian disebutkan oleh ahli kitab, yaitu seorang rabi Warakah yang kemudian tidak memegang kitab perjanjian baru milik orang Indonesia, Kristen Indonesia, tapi mereka kemudian Warakah di sini menggunakan kitab yang berasal dari kitabnya orang Kristen Arab. Di situ datanglah kemudian Khadijah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan kepada Warakah, wahai saudaraku, ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh makhluk. Lalu kemudian makhluk itu memerintahkan kepadanya untuk melafalkan sebuah kalimat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ini sudah dinubuatkan dan ini diketahui oleh Warakah bahwa di dalam kitab Yesaya ada pemberitaan tentang sosok yang akan diberi sebuah kitab termaterai, di mana kitab itu tidak akan pernah bisa dibaca oleh mereka yang bisa membaca atau orang yang tidak bisa membaca kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Maka apa kata Warakah pada masa itu? Kudus, kudus, haza kudus, haza kudus. Sang suci, sang suci, sang suci. Jadi Warakah mengatakan itu. Kenapa Warakah spontan mengatakan itu? Karena dia adalah ahli kitab, bukan ahli terjemah. Nah, kata yang dikatakan oleh Warakah, dia adalah namus. Apa namus itu? Kalau saudara kita tadi menggunakan, saya katakan menggunakan tipu-tipuan murah-murahan ya, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, itu tidak ada kata namus di sana. Sampai giginya geriting nggak akan mampu menunjukkan itu. Jadi kata namus ini diberitakan kemudian oleh Warakah, di mana kata namus ini adalah sebuah kata yang diarabkan yang berasal dari akar kata bahasa Yunani sendiri yang disebut nomos. Nomos kalau kita pelajari secara literasi itu artinya adalah kebajikan, atau diartikan dengan hukum, atau biasa disebut honor, kehormatan. Bahkan ada yang mengatakan namus itu adalah kesucian. Oleh karena itulah kemudian namus atau nomos yang dikatakan oleh Warakah adalah penjelmaan daripada Roh Kudus. Kenapa penjelmaan? Karena Warakah tahu persis bahwasanya yang dikatakan nomos itu adalah nomos atau pneuma. Pneuma itu adalah spirit. Yang mana spirit ini adalah sesuatu yang disandingkan kepada Saul. Saul itu adalah roh, ruah atau jiwa. Berarti yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah namus. Namus itu sopo? Al-Quran menjelaskan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Siapa dia? Siapa Jibril ini? Al-Quran menjawabnya, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyudzabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Jibril adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Jibril yang kemudian disebut oleh Warakah dengan sebutan namus. Namus adalah nomos. Nomos adalah kebajikan atau hukum-hukum. Maka Al-Quran datang kemudian membawa hukum-hukum. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Syura nomor 52, bahwa Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pembimbing bagi seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man yasha man nasha min ibadina. Lalu kemudian ditegaskan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kok bisa kayak begitu? Iya, karena memang sudah dinubuatkan. Di mana nubuatan itu terjadi? Ketika teman-teman Kristen itu tidak memahami literasi nubuatan itu, coba kita tunjukkan dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa yang diterangkan? Lihat, itu hambaku yang kubegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti hukum ini harus datang. Berarti nomos ini harus ada. Berarti namus ini harus menyatakan diri kepada dia yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai nabi yang akan menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa.
melakukan paralelisasi antara namus, nomos, dan arti dari namus dan nomos ini dikaitkan dengan paralelisasi dengan Bible. Arti nomos dalam Bible adalah kebajikan, hukum-hukum. Luar biasa jawaban dari pihak Muslim yang dilakukan oleh Bang Zuma. Saya berusaha bersikap adil untuk menjawab dan memandu acara ini. Silakan untuk 3 menit waktu Anda, Anak Batak melakukan counter dari jawaban yang dilakukan oleh Bang Zuma. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, aku tanggapi dulu dari kesalahannya tadi. Waroka bin Naufal dikatakan Pak Ustadz itu Rabi. Bukan, itu salah total. Waroka bin Naufal itu pendeta Nasrani. Jangan mendustai firman Allah, Pak Ustadz. Warokah itu bukan Rabi, tetapi pendeta. Yang berikutnya, cuma itu aja yang salah. Yang lainnya sudah benar. Jadi saudara-saudara, kita sudah sama-sama mendengar ya. Kalau Ustadz tadi mengakui namus itu adalah Jibril. Sah ya, jangan aku lagi dihujat ya, jangan bilang aku menghujat. Ustadz juga mengakui tadi kalau namus itu adalah Jibril. Sah ya, itu udah benar. Yang salah cuma itu aja tadi. Ustadz mengatakan waroka itu Rabi. Tidak, waroka itu bukan Rabi, tetapi waroka itu adalah pendeta Nasrani ya. Nah, jadi itu aja yang salah yang mau aku koreksi. Namus itu adalah Jibril, berarti aku berhasil membangun stigma di YouTube kalau namus itu adalah Jibril dan dibenarkan oleh Ustadz Gurunda. Nah, itu udah benar. Nah, berikutnya mengambil nubuatan dari Alkitab, tidak saatnya ya membahas Alkitab karena ini sedang pertanyaan kepada Islam, tidak mungkin membahas Alkitab. Oke, berikutnya tentang kata Ustadz tadi itu hukum. Nomos itu hukum benar. Kalau hukum itu tidak ada sosoknya, tidak bisa mendekap. Nah, tidak bisa mendekap ya. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan kalau namus itu adalah Jibril, aku setuju. Jibril itu adalah malaikat. Namus itu juga malaikat. Nah, itu baru benar. Tetapi ketika Ustadz mengatakan itu ketetapan atau hukum, tidak. Hukum itu undang-undang. Tidak ada esensinya itu, undang-undang. Itu hanya peraturan. Nah, itu hanya peraturan. Jadi udah 2 benar. Yang 2 lagi ku koreksi ya, yang tadi itu kalau waroka itu adalah seorang pendeta Nasrani, bukan seorang Rabi itu. Dan pendeta Nasrani itu kitab sucinya ya Alkitab, nggak usah dibohongi lagi. Nah, kenapa dikatakan di situ namus itu? Karena memang Khadijah binti Khuwailid berkata kepada Waroka bin Naufal, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan diceritakan anak saudaramu ini. Lalu Muhammad menceritakan, pertama-tama aku pergi ke gua, bertahan aku di situ atau ibadah di malam hari. Lalu bekalku habis, pulang lagi aku ke rumah. Bertahan lagi aku. Maka datang satu sosok, aku didekap. Dari situlah pendeta bisa menyimpulkan. Karena ketika ditanyakan pendeta, yang diambilnya pasti kitab suci. Bukan ere-ere yang diambil, karena yang ditanya pendeta, diambil Alkitab. Oh, di dalam gua kau ya bertahan ya ibadah di malam hari. Di dalam gua, apa yang ada di dalam gua ya? Oh, 2 Petrus 2 ayat 4, setan. Oh, makanya dibilang namus. Dan Ustadz mengakui tadi bahwa namus itu adalah Jibril. Terima kasih. Berarti aku tidak menghujat selama ini kalau namus itu adalah Jibril. Terima kasih, Horas. Oke, terima kasih. Dibawa ke paralelisasi kitab Bible oleh Anak Batak. Silakan Bang Zuma, waktu Bang Zuma 2 menit untuk menanggapi, mengakhiri sesi pertanyaan kedua ini. 2 menit untuk Bang Zuma. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Zuma mulai berbicara. Silakan. Iya. Jadi ya yang namanya pengikut ya yang selalu menyesatkan di Al-Qur'an menerangkan orang-orang itu akan selalu menggiring kepada sesuatu yang menyesatkan manusia. Dia mencoba mengambil 2 Petrus. Di situ tidak ada namus di situ. Atau nomos nggak ada di sana. Nggak ada kemudian. Yang dikatakan di sana itu adalah agelos. Agelos itu artinya utusan. Bahkan dikatakan sebagai malaikat. Kalau dikatakan yang berbuat dosa, malaikat yang berbuat dosa juga dikatakan hamartaon. Bukan dikatakan nomos. Nggak ada. Dari bahasa Yunani, tidak ada itu nomos adalah iblis. Nggak ada. Jadi ini hanya upaya untuk menyesatkan manusia. Ya, di dalam bahasa Yunani hamartaon itu adalah berbuat dosa. Lalu kemudian malaikat yang berbuat dosa yang dicampakkan ke dalam gua pun dikatakan sebagai agelos. Lalu nomosnya di mana?
Bahkan kemudian kalau Anda mengakui bahwa Waraka itu adalah ahli kitab, berarti dia lebih tahu daripada Anda. Anda bukan ahli kitab, Anda adalah ahli terjemah. Dia mengatakan, haza namus, ini adalah namus. Namus itu artinya adalah malaikat suci. Dia adalah peneima. Peneima artinya spirit. Spirit itu datang dari Allah. Makanya Waraka mengatakan, kudus, kudus, kudus. Jadi tidak ada penyesatan di sana. Sehingga kalau Anda membaca Al-Quran dengan baik, Al-Quran itu membimbing manusia dari cara menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar, sampai berhubungan kepada sesamanya manusia. Hablu minallah wa hablu minannas. Karena akan datang kepada orang yang mengajarkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Hukum-hukum itulah kemudian yang didatangkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang disebut Jibril. Jibril inilah yang kemudian disebut namus. Namus ini adalah nomos. Nomos ini adalah hukum-hukum. Bukan kemudian iblis, beda. Yang iblis itu yang tadi, yang menyaksikan daripada pembantaian terhadap Stefanus. Terima kasih Bang Juma. Oke, mengakhiri sesi tanya jawab. Halo, gimana? Bentar, saya akan bacakan channel-channel yang melakukan live streaming adalah Zulkifli M. Abbas Official, M3 Channel, Yans M3 Channel, Bahsin Media, Triun Slayer Comment Center, Debat Panas, Debat Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Dialog Channel 9, Para Pencari Ilmu, Mantepe TV, Pejuang Tauhid TV, Jawara Sunda, Salam Akal Sehat Sugi Kristologi, Debat-Debat, Al-Alif Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, dan Lensa News Muslim. Juga jangan lupa para Ikhwan Fillah baik di room Zoom maupun di live chat yang melakukan yang ada di live streaming bahwa setelah ini akan ada diskusi juga yang menarik antara Aki Slayer dan Ustadz Tata yang akan menghadapi pihak Kristen, Pak Hirman dan Pak Pras. Terima kasih. Silakan nanti yang akan dipandu acaranya oleh Ukti Lona Ana. Terima kasih. Sekarang moderat timer untuk menyiapkan waktu 25 menit untuk sesi battle. Timer disiapkan dulu. 25 menit ya? Iya, 25 menit. Jadi nanti 2 kali 25 menit. Biar pas nanti yang Bang Slayer pas jam 10 nanti untuk debatnya. Saya paskan dengan waktu untuk diskusi yang kedua nanti, Bang. Catur atau gimana, Bang Berhan? Enggak, 25 menit. Pertama Muslim bertanya kepada pihak Kristen, nanti 25 menit kedua pihak Kristen yang bertanya kepada pihak Islam. Oke. Untuk mengelaborasi topik tanya jawab tadi. Bang, tadi kan saya yang bertanya duluan. Biarkan tamu kita yang bertanya dulu. Oke, siap Bang Zuma. ...25 menit. Oke, para Ikhwan Fillah, kita tiba pada sesi yang ketiga, yaitu sesi battle yang sangat kita tunggu-tunggu dengan topik yang sangat panas. Siapakah pengikut iblis, Islam atau Kristen? Ya, dan ketika dari pihak Kristen bertanya kepada pihak Muslim, maka pihak Muslim bisa menjawab dari Al-Quranul Karim dulu dan bisa melakukan mirroring kepada Bible, ya, untuk supaya fair dalam battle kali ini. Silakan anak Batak. Waktu Anda bertanya, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, aku bertanya tentang iman Islam ya, dan dijawab dari iman Islam lah, biar tercerahkan penonton. Nggak usah ngemis-ngemis ke kitab suci orang lain. Oke. Nah, sekarang aku bertanya, kualitas kenabian itu standarisasinya ada. Contoh, ketika orang Islam mengatakan kalau Isa alaihi salam adalah Nabi ke-24, dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu tidak bisa dibantah. Nah, setelahnya ada Nabi yang bernama Muhammad. Standarnya sangat rendah sekali dibanding Isa alaihissalam. Sangat rendah sekali. Nah, apa yang dicontoh dari Muhammad? Apakah moralnya? Apakah ajarannya? Apa yang dicontoh dari Muhammad? Itu dulu silakan. Ya.
Baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi ini adalah legitimasi dari Allah bahwa beliau bukan bapak dari di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup para nabi. Itu legitimasi. Ya, itu legitimasi. Jadi yang Anda harus pahami kemudian adalah Allah Tuhan kami memberikan ya legitimasi terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kemudian ciri kenabiannya kemudian itu adalah menerima wahyu. Wahyu inilah yang kemudian yang kami jadikan sebagai sandaran di dalam beragama. Itulah Al-Quranul Karim. Ketika Anda kemudian bertanya apa kemuliaan dari beliau dibandingkan Yesus, jauh, sangat jauh. Yesus hanya untuk Bani Israel, sementara beliau untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW menitipkan warisan kepada kami berupa Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Sementara Yesus mewariskan apa kepada kalian? Dek nara, nang hadong, nggak ada yang dia titip buat Anda dari Yesus itu, nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW kemudian bukti kenabiannya adalah memberikan sebuah panduan hidup di dalam kehidupan umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Apa yang Anda cari dalam kehidupan Anda? Semua tersimpul, tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Kedua, bukti kenabian beliau bahwa apa yang terlontar di dalam lisannya kemudian ada dua. Yang pertama, penyampaian wahyu dari langit, yang sudah pasti kalau wahyu dari langit, tidak akan Anda bisa temukan kesalahan di dalamnya. Baik terhadap keilmuan maupun segala sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Bahkan semakin manusia mencapai keilmuan yang tinggi terhadap temuan-temuannya, ternyata seorang Rasulullah Muhammad SAW lebih dulu menuai di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, baru-baru ini ditemukan tentang adanya sidik jari. Rasulullah Muhammad SAW kemudian dari sejak 1400 tahun silam sudah memberikan indikasi sidik jari yang adanya DNA hanya dimiliki orang per orang. Dan itu baru ditemukan saat sekarang untuk mengidentifikasi seseorang di dalam kepribadiannya. Nah, apakah kemudian ini adalah karangan beliau? Tentu tidak. Justru itulah bukti kenabian beliau. Al-Quran inilah sebagai contoh, sebagai bukti utama. Siapa yang kemudian di atas muka bumi ini yang mampu memberikan sebuah buku, memberikan sebuah panduan hidup yang bisa murni sampai hari ini? Kalau Anda mengatakan Paulus dan seterusnya, Anda kumpulkan rasul-rasul Anda kumpulkan orang-orang yang Anda katakan rasul, cari mana catatan awal mereka, siapa yang mampu menghafalkan, siapa yang kemudian menerimanya secara sanad, Anda tidak akan mampu kemudian menemukan. Padahal mereka banyak orang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang satu sama yang lain saling mengatakan sesat dan menyesatkan. Tulisan Filipus dikatakan sesat, tulisan Barnabas dikatakan sesat, tulisan yang lain dikatakan sesat, dan hanya tulisan yang diterima oleh Romawi Yunani yang dikatakan benar. Nah, itulah tanda-tanda kenabiannya. Ketika diutus oleh Allah untuk membimbing seluruh manusia, tidak ada keraguan kepada kami di dalamnya. Contoh seperti yang saya katakan kepada saudara, bahwa Al-Quran menerangkan dirinya, bahwa ketika Allah kemudian mengutus Rasulullah Muhammad SAW, Allah menjelaskan, wa kathalika auhayna, di penghujung ayat dikatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, dan dia benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Nah, kalau Yesus, dia hanya membimbing sampai ke 12 murid. Itu pun cuma itu pun hanya 11 yang berhasil. Itu pun semuanya mati mengenaskan, dibunuh oleh nabi palsu. Ya kan? Setelahnya kemudian bukan pengikutnya lagi, termasuk Anda hanya nyamar-nyamar. Tapi kalau baginda Rasul Muhammad SAW, coba di negara kita ini mayoritas pengikutnya
membuktikan bahwa apa yang tertulis 1400 tahun silam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, itu benar. Itu benar adanya, bahwa dia membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Apa itu? Tauhid, mengajarkan orang Indonesia yang tadinya animisme, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menuju kepada penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Siapa pelaku utamanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan yang lain. Sementara Anda berada pada kondisi di mana Anda justru tidak bersamaan dengan ajaran Yesus. Jadi kelebihan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang keempat yang perlu Anda tahu adalah beliau diterima oleh manusia sebagaimana apa yang diajarkan dirinya kepada manusia. Ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dan yang menerimanya pun mendudukkan dia sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Yesus datang kepada Bani Israel, ngajar kurang lebih 3 tahun, menyerukan, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Tapi kemudian ditolak ajarannya, dan yang dianut oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya bertentangan. Yesus mengajarkan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pengikutnya kebanyakan mengatakan, lu juga diutus untuk kami orang Batak. Padahal itu Yesus tidak pernah katakan. Itulah kekurangannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan diiyakan dan diaminkan oleh dunia. Yesus mengatakan dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Begitu dia terangkat ke langit, ajarannya dibongkar. Justru dikatakan, engkau diutus kepada seluruh manusia juga. Entah siapa yang benar, Yesus atau pengikut-pengikut, orang-orang yang mengaku pengikut. Demikian. Oke, terima kasih. Aku hanya meminta saja apa kelebihannya, aku bilangnya, bukan masalah kenabiannya. Kalau kenabiannya itu ya kita nggak bisa membatasi orang Islam percaya dia nabi. Yang kutanya tadi apa kelebihannya? Contoh, Isa alaihissalam termulia di dunia dan akhirat. Nah, Muhammad apa kelebihannya? Malah Ustadz menjelaskan tentang validasinya sebagai nabi. Nah, lalu yang perlu ku counter dari situ tadi, ketika Ustadz mengatakan kalau dia diterima, tidak, dia dituduh orang gila. Wajarlah kalau aku pun hidup di masa itu pasti kutuduh dia orang gila. Masa orang keluar dari gua jadi nabi, wajarlah dituduh orang gila. Jadi Muhammad tidak diterima, dia dituduh orang gila. Allah sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Sesuai dengan tuduhan kafir, dibela oleh Allah. Sorry, saya mohon maaf waktu dimatikan. Mohon maaf waktu dimatikan. Saya sebagai moderator berhak untuk meminta data ketika ada narasumber yang melakukan sebuah argumen yang tendensius sekali. Allah mengatakan bahwa Rasulullah orang gila. Silakan saya beri waktu 5 menit Anda menyiapkan datanya dan ditampilkan datanya. Udah, moderator slow aja. Aku Bukan. tidak berdusta. Dengar dulu moderator enggak usah ikut. Mohon bukan. Dengar, dengar. Anak Batak, saya menguasai room ini. Dengar dulu, moderator Karena saya enggak jadi usah. moderator. Itu ada ayatnya. Anak Batak, itu ada. silakan waktu 5 menit Anda enggak usah. Itu sekarang kayak Anak gini aku Batak, bilang sama moderator. tolong di-mute dulu Anak Batak. Tolong bisa di-mute. Sebentar dulu Farhan. Dengar dulu. Anak Batak, saya moderator. Saya bersikap adil. Mohon dengarkan dulu. Dengar dulu Pak. Moderator slow aja. Itu ada ayatnya. Saya slow. Silakan orang kafir orang. Dengar dulu Farhan. Saya mendengarkan Anda. Saya mendengarkan Anda dan Anda diam. Saya sebagai moderator. Bukan. Kenapa? Saya sebagai moderator untuk Slow aja moderator. Mohon maaf, Anak Batak. Dengar dulu. Ya, silakan tampilkan. 5 menit saya kasih waktu Anda untuk memberikan bukti. Aduh, aku tak bisa share screen Farhan. Itu ada ayatnya Farhan. Silakan tampilkan ayatnya. Silakan tampilkan. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu pembelaan Allah ketika Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang kafir. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Itu perkataan orang kafir. Dibela oleh Allah. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Gitu Farhan, kita akademik aja. Itu ada tertulis Farhan. Selalu aja. Itu ada tertulis. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau Gurunda tadi mengatakan kalau Muhammad itu diterima, tidak. Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang-orang di sekitarnya dan dibela oleh Allah. Belum selesai tadi aku sampaikan. Dibela oleh Allah. Nun,
demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sesuai dengan tuduhan orang kafir, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Jujur aja kalau aku pun hidup di zaman itu, aku akan menganggap Muhammad orang gila karena pulang dari bertapa kok bisa jadi nabi. Nah berikutnya, apa tadi yang perlu kubantai ya? Ada 6 tadi kutulis ya, manalah ini kujawab ini. Ada 5. Nah berikutnya, aku hanya menanyakan tadi, standarisasi Isa alaihissalam itu adalah termulia di dunia dan akhirat. Kelebihan Muhammad apa? Bukan validasinya menjadi nabi. Anggaplah dia nabi bagi orang Islam. Apa kelebihannya dari Isa Al-Masih? Nah, paham ya Pak Ustadz ya? Contoh, ketika Isa Al-Masih itu termulia di dunia dan di akhirat. Nah, Muhammad itu apa kelebihannya? Silakan. Oke, baik. Jadi, Saudara Farhan, biarkan saya kemudian untuk mengurai apa yang menjadi ketidaktahuan saudara anak B ini ya. Jadi gini, Anda mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang gila. Allah yang mengatakan dia gila tadi menurut Anda. Padahal Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang menggunakan akal. Jangankan Anda bisa memberikan sebuah kesimpulan terhadap Al-Quran, membaca kitab sucinya kami saja Anda nggak mampu. Tapi kemudian Anda berani memberikan kesimpulan. Ada banyak data di dalam Al-Quran, bahkan kalau nggak salah ada 11 ayat menceritakan bahwa orang-orang di sana itu menuduh Rasulullah sebagai orang yang gila. Tapi kemudian lebih gila lagi, orang yang mempercayai itu. Karena kenapa? Kebenaran sudah terpampang di depan mata gitu. Karena Al-Quran sendiri itu menerangkan wa ma sahibukum bimajnun. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah sekali-kali orang gila. Kalau orang gila dia, maka dia akan mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu baru orang gila. Kalau orang gila dia akan mengajarkan bahwa manusia itu tercipta dari air seperti susu dikentalkan seperti keju. Kalau orang gila dia akan mengajarkan bahwa langit ini bertiang. Kalau orang gila dia akan mengajarkan sehari 12 jam. Kalau orang gila dia akan mengajarkan sesumbar cerita-cerita tentang pornografi di dalam Al-Quran. Kalau orang gila dia tentu akan mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Ya, Al-Quran menjawab tuduhan Anda. Wa iyakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar-benar orang gila. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan orang gila? Kenapa? Karena dia menceritakan tentang masa yang akan datang yang mustahil bagi mereka pada saat itu. Nah, yang lucu kemudian, ketika yang diterangkan Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dianggap gila oleh orang sekarang. Ketika Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Kitab sebelumnya mengatakan langit bertiang. Begitu dia melihat alam semesta ini ternyata langit tidak bertiang. Yang dipercayai adalah kitab yang mengatakan langit bertiang, lalu yang mengatakan langit tidak bertiang dikatakan gila. Berarti orang itu jauh lebih gila. Pantaslah Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15 bahwa orang-orang di luar Yahudi, pengikut Yahudi 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Al-Quran menerangkan itu. Ma'anta bini'amati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Kalau dia orang gila, maka temuan-temuan ilmuwan apapun itu bertentangan dengan Al-Quran yang dibawa oleh orang gila. Tapi faktanya, apapun yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini sudah terurai oleh dia, orang yang paling jenius, orang yang paling cerdas, orang yang termulia di atas muka bumi ini. Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengguncang Eropa saat sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan dia itu adalah orang gila, wah, sangat disayangkan.
Berarti pola pikir Anda masih jahiliyah, sama seperti orang-orang di zamannya. Padahal Al-Quran sudah datang 30 juz, sudah utuh. Kalau dulu Al-Quran turun diwahyukan secara berangsur-angsur, orang masih ragu, orang masih kurang yakin, nggak masalah. Itu dimaklumi. Tapi kalau sudah modern seperti sekarang, kiri kanan Anda disurahkan Al-Quran. Al-Quran dibacakan di masjid-masjid dengan terjemahan. Anda masih mengatakan gila. Wah, bahaya. Bagaimana dengan mereka yang mengatakan ular makan debu, singa makan jerami? Bagaimana dengan mereka? Ini orang sedeng, orang gila, atau orang setengah? Ya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai seperti itu, lihat di dalam Markus 3 nomor 20 sampai 21. Yesus disebut apa di sana? Dia diputuskan, keluarganya datang hendak mengambil Yesus sebab kata orang-orang Yesus sudah tidak waras. Alias gila. Artinya keluarganya percaya. Kalau di Al-Quran, mana ada keluarganya Rasulullah Muhammad SAW percaya orang-orang kafir bahwa orang kafir mengatakan dia gila? Ada nggak keluarganya yang percaya? Tidak ada. Markus 3 nomor 20 sampai 21, keluarga Yesus datang mengambil Yesus karena mereka mendengarkan Yesus ini sudah tidak waras lagi. Kalau sudah tidak waras lagi, apa namanya? Kenapa saya katakan dia tidak waras? Karena dia seacap kali merusak lingkungan hidup. Matius 21 mengabri orang yang lagi berdagang. Orang nggak apa-apa, berdagang dia. Terus tumbuh-tumbuhan yang tidak ada masalah dengan dia dikutuk, wan ara. Ya. Lalu kemudian mengambil barang yang bukan haknya. Markus 21, keledainya orang nggak diminta, diambil. Lalu kemudian dia suka mengumpat bahkan kepada muridnya sendiri. Matius 16 jelas sekali di situ, Yohanes 6 jelas sekali di sana. Dia katakan muridnya sebagai iblis, sebagai guguk. Ini orang enggak sehat. Lalu kemudian pertanyaan Anda yang kedua terkait dengan apa kelebihan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja wawasan Anda itu sama seperti orang Islam, sebenarnya Anda sudah paham apa yang saya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunnah qala aqrartum ahasastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi kalau dikatakan Yesus Isa terkemuka di dunia, di akhirat, ternyata orang yang terkemuka ini di dalam surah Ali Imran ayat 81 pernah mengangkat ikrar sumpah di hadapan Allah untuk bersaksi di hadapan Allah bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul kami saksikan akan datang sebagai penutup para nabi, khatan nabiyyin. Jadi yang lebih utama siapa? Kalau dalam surah Maryam dikatakan ayat 19, Isa adalah seorang laki-laki yang suci. Kemudian dikatakan di ayat lain, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian dikatakan di ayat lain, dia membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Namun ternyata orang yang sakti ini pernah bersaksi di hadapan Qadir Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla, bahwa kami bersaksi, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka bersaksi, qalu akrarna, kami berikrar, kami mengiyakan perjanjian itu bahwa engkau akan mengutus seorang rasul yang mana rasul itu akan menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Oke, terima kasih. Tidak ada kelebihan Muhammad dari tadi. Kalau aku mengatakan Isa alaihissalam termulia di dunia dan akhirat, itu Allah yang mengatakan. Pak Ustadz mau lebih hebat dari Allah. Itu Allah yang mengatakan kalau Isa alaihissalam itu termulia di dunia dan di akhirat. Yang ku minta tadi apa kelebihannya Muhammad. Nah, mungkin Pak Ustadz tidak bisa menjabarkan kelebihan Muhammad, aku akan menjabarkan kelebihannya. Nah, kelebihan Muhammad itu ya ajarannya, pantaslah dituduh orang gila. Contoh satu, hanya pengikut Muhammad yang meminum kencing onta, wajarlah dituduh orang gila. Nomor dua,
hanya pengikut Muhammad lah sesuai dengan sunnah Rasul ya, menikahi anak umur 6 tahun. Nah, wajar dituduh orang gila. Hanya pengikut Muhammad lah yang mengakui mencium batu bisa menghapus dosa. Wajarlah dituduh orang gila. Hanya pengikut Muhammad lah yang membenarkan membunuh orang kafir atas nama Allah. Wajar dituduh orang gila Nabi seperti itu. Masa ada Nabi dari Tuhan membenarkan membunuh atas nama Allah? Wajarlah dituduh orang gila. Ya mungkin itulah kelebihannya. Nah berikutnya kelebihan Muhammad yaitu menikahi anak menantu. Ya hanya pengikut Muhammad lah yang mengakui Nabi menikahi menantunya. Istri anak angkat maksudnya, ya wajar dituduh orang gila. Ya mungkin itulah kalau Pak Ustadz tadi tidak mau menjabarkan kelebihannya. Apa kelebihan yang lain dari Muhammad? Yaitu naik haji, mengelilingi Ka'bah. Hanya pengikut Muhammad lah yang ada ibadah mengakui kalau mengelilingi Ka'bah itu menyembah Tuhan. Ya wajar dituduh orang gila. Wajarlah dari ajaran-ajarannya. Nah berikutnya, apa itu? Kenapa dia dituduh orang gila? Karena dia mengajarkan bagaimana cara melakukan hubungan seks. Di pesantren itu diajarkan cara melakukan hubungan seks, dicium dulu, dipeluk dulu, dijilati dulu. Ya wajarlah dituduh orang gila kalau ajaran seperti itu. Masa ada Nabi seperti itu mengajarkan hal-hal yang demikian? Nah, kenapa lagi dia dituduh orang gila? Ya wajarlah dia dituduh orang gila. Dia bilang di surga ada pesta seks. Hanya pengikut Muhammad dan ajaran Muhammad yang membenarkan di surga ada memecah perawan. Tidak ada, carilah agama di dunia ini. Hindu, Buddha, Kristen. Enggak ada di surga memecah perawan. Wajar dong dituduh orang gila. Masa di surga ada memecah perawan? Nah, penutup dari segala ini yang kusampaikan ini digenapi atas saya mohon izin yang sebentar Bu. Anak Batak enggak sabar, tahan dulu. Anak Batak mohon timer dihentikan dulu. Timer saya mohon dihentikan, terima kasih. Anak Batak saya mohon maaf, waktu terpaksa dihentikan dulu ya. Anak Batak, kami mohon dengan hormat ya, demi kenyamanan bersama, mohon narasinya tidak terlalu menyudutkan Nabi kami. Di awal salah satu rule di dalam debat ini, betul, tapi saya mohon begini, sebentar, mohon izin saya berbicara ya, saya mohon izin berbicara, tidak akan lama, insya Allah hanya 1 menit, oke? Jadi demi kenyamanan bersama, juga demi untuk anak Batak sendiri ya, supaya room ini juga tenang, indah diskusi kita, elegan, sangat edukatif, tidak ada hujatan kami mohon ya. Karena di awal rule kita adalah tidak menghujat sesembahan. Apa yang kuhujat? Minum kencing onta memang benar. Oke, sabar, tahan dulu. Saya mohon izin berbicara dulu ya. Nanti saya izinkan Anda berbicara selanjutnya. Nanti akan jujur saja, nanti akan kami serahkan kepada narasumber muslim kami untuk menjawab ini. Tetapi demi kenyamanan bersama juga untuk kebaikan anak Batak sendiri, kami mohon narasinya tidak terlalu menyudutkan. Apalagi enggak takut aku mati. Memberitakan Injil enggak takut aku mati. Ini kita tidak sedang bertempur untuk mati ya. Kita sedang berdakwah ke semua pihak. Apa maksud Ibu? Ke semua pihak. Apa maksud Ibu? Mau jadi ini untuk ke semua pihak. Mau jadi teroris Ibu? Astagfirullahaladzim. Kok mau jadi teroris? Anda sudah mulai keluar dari jalur ini. Oke, Bang Farhan silakan. Karena tadi terpaksa saya ambil karena Bang Farhan tadi sebenarnya terpental. Silakan. Oke, terima kasih Ukti Lonana. Saya akan lanjutkan. Tetapi nanti di sesi setelah sesi ini selesai, saya akan minta data. Seperti data yang dibacakan atau dinarasikan oleh. Silakan Bang Juma, waktu 4 menit. Silakan. Oke, baik. Jadi tuduhan saudara itu saat ini bisa dimaklumi ya, karena Anda kan orang terpelajar. Dalam hal ini Anda bukanlah orang yang memahami Al-Quran dan Hadits. Menurut saya Anda adalah orang yang level anak TK pun tidak cukup dalam memahami Islam. Tapi kalau dalam memelintir lidah, Anda profesor. Pertama, Anda mengatakan pesta seks. Tuduhan Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW karena pesta seks. Dengan kata lain, Anda menuduh ya Yesus ini berasal dari keturunan orang gila. Karena Yesus itu berasal dari hal-hal yang berbaur tentang seks. Dan saya katakan itu pesta seks karena mengintip orang yang sedang mandi istrinya orang lalu kemudian menggaulinya.
Lalu ketika Anda mengatakan pesta seks, coba Anda buka kitab Anda di dalam Matius 19:29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Mau ngapain itu istri di surga 100 orang? Mau cari kutu? Padahal tuduhan pesta seks itu adalah karena di surga banyak bidadari. Lah Yesus menjanjikan 100 istri. Buat apa 100 istri itu rupanya? Istri itu peruntukan untuk apa rupanya? Untuk cari kutu? Ya untuk seks. Kalau 100 istri, bagaimana seksnya? Boleh dikatakan pesta? Ya boleh. Berarti tuduhan Anda sama ibarat Anda meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat Anda sendiri. Kemudian Anda membahas tentang membunuh dan membunuh. Bukankah di atas muka bumi ini hanya ada satu agama yang membunuh Tuhannya? Dan itu adalah agama Anda. Mana ada agama di luar agama Kristen yang membunuh Tuhannya? Anda kan pembunuh Tuhan? Iman Anda yang mengatakan itu kan? Nah, kalau yang dikatakan orang gila itu adalah yang mengajarkan membunuh. Wow, saya katakan melalui saudara anak D, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang dihasilkan dari orang gila. Karena Tuhannya mereka bunuh. Enak. Makanya belajar dialog itu pakai ilmu. Jangan mengambil berita-berita burung gereja kalau membahas Islam. Lalu kemudian menikahi menantu. Nah ini juga saya katakan kepada Anda. Menantu itu apa? Nggak ngerti Anda, nggak ngerti apa itu mahram di dalam Islam. Kalau Anda melihat di dalam kitab Anda, ya sedikit saja Anda melirik sedikit kepada Yesaya 36 nomor 12. Ya, bagaimana kemudian, di dalam Kejadian 19 nomor 33. Di situ diterangkan bahwa seorang nabi dimabukkan oleh anak kandungnya sendiri. Lalu anak kandungnya memperkosa ayahnya. Ini menikahi, bos. Menikahi mantan istri daripada anak angkat. Bukan menantu. Di kitab Anda justru ada seorang adik-beradik, kakak-beradik, perempuan lagi. Memperkosa bapaknya sendiri. Dan itu ada di kitab Anda. Kitab yang Anda tenteng setiap hari ke rumah ibadah Anda yang Anda katakan firman Tuhan. Di dalamnya ada cerita anak kandung memperkosa ayahnya. Bergiliran kakak beradik. Itu bukan firman Tuhan itu. Kemudian apa tadi? Anda mengatakan minum kencing onta. Baca Yesaya 36. Di situ kitab Anda diajarkan agar kalian itu makan tai sendiri. Kotoran sendiri. Minum kotoran sendiri. Jijik aku. Ya. Di situ dikatakan bahwa dialah orang yang memakan tainya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu. Saya ini orang belajar Bible, jangan coba-coba. Kau mau menuduh Al-Quran, Anda tak punya ilmu. Saya memahami Bible. Apapun yang kau tuduhkan, semuanya akan kutumpalkan masuk ke dalam mulut saudara sendiri. Demikian. Oke, terima kasih. Sesi battle bertanya. Kristen bertanya kepada Muslim. Oke, bisa aku tanya? Oke, sebentar. Bang Farhan bertanya sepertinya lagi, terpental. Oke, saya Anak Batak, saya adalah moderator backup. Jadi ketika Bang Farhan kehilangan sinyal seperti ini, maka saya yang masuk. Baik, Ivan Villa, kita langsung saja memberikan kesempatan kedua untuk sesi battle yang kedua ini. Sesi battle yang kedua kami berikan langsung kepada Gurunda Zuma untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silahkan. Iya, kuatkan kuda-kuda Anda, jangan sampai Anda kabur. Kita perang akidah. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 diterangkan dalam kitab Anda. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di situ dikatakan, orang Yahudi ini sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka ini adalah pendusta. Saya ingin tahu dari Anda, benarkah bahwa jemaat-jemaat yang mengatasnamakan dirinya sebagai jemaat orang Yahudi itu adalah orang-orang pendusta? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah,
Tapi kemudian jemaat-jemaat yang dikatakan pendusta ini mengajarkan menyembah kepada Yesus. Pertanyaan saya, Yesus menyembah kepada Tuhan yang benar. Anda menyembah kepada Yesus anak Maria. Siapa yang mempraktekkan di dalam kitab Anda selain orang-orang Yahudi yang pernah sujud menyembah kepada Yesus? Jawab, silakan. Oke, siap. Aku baca dulu. Aku tidak akan cari remis, enggak. Karena kalau remis itu hanya ada di catur ya. Kalau main catur, kalau nggak main catur aja kita sekali-sekali biar ada remisnya. Karena dalam diskusi tidak ada remisnya. Oke, aku tidak akan main catur. Aku tidak akan cari remis. Wahyu 3 ayat 9 tadi ya, saya baca. Lihatlah beberapa orang dari jamaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi mereka. Aku jawab dengan jujur, saksi Yehova. Saksi Yehova ini. Ya, jujur aja aku jawab, ini saksi Yehova. Mereka mengaku sebagai orang Yahudi. Ini saksi Yehova, bukan Kristen. Nah, udah aku jawab Bang, silakan Bang. Oke. Jadi saksi Yehova Anda tuduh itu adalah jemaat-jemaat iblis. Jemaat pendusta. Saksi Yehova mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Dia bukan Tuhan, dia bukan sembahan. Kalau saksi Yehova saja Anda sebut sebagai pendusta, lalu disebut apa agama Anda yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kalau Anda mengatakan yang menyembah kepada Yesus, pertanyaan saya kan menyembah kepada Yesus, Anda mengatakan itu adalah saksi Yehova. Saya ingin Anda menunjukkan kepada saya, siapa selain Kristen yang pernah mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Siapa selain Kristen yang pernah mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Karena iblis itu bukan mau disembah, iblis itu mau diikutin. Jadi iblis itu tidak pernah minta untuk disembah. Iblis itu maunya adalah agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi menyembah kepada tagut, yaitu menyembah kepada selain daripada Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mencontohkan menyembah kepada Yesus selain daripada orang-orang Kristen? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya yang sangat simpel dan gampang sekali dijawab. Orang Majus. Ketika Yesus itu lahir di Bethlehem, orang Majusi menyembahnya. Itulah yang kami ikuti. Nah, kenapa kami menyembah? Udah aku jawab ya. Selain orang Kristen kan, orang Majusi menyembah Yesus ya. Nah, berikutnya. Pak Ustadz tadi mengatakan, kenapa Anda menyembah Yesus? Kami mengikuti para nabi. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan kalau anak yang lahir itu adalah Allah. Kami hanya mengikuti para nabi aja. Makanya ketika Yesaya mengatakan bahwa dia akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya kami ikuti. Nah, udah aku jawab ya. Nah, berikutnya, penguat lagi bahwa Yesus itu adalah Allah. Apa yang menguatkan kalau Yesus itu adalah Allah? Zakaria 9 ayat 9. Juru selamat. Juru selamat, Pak Ustadz. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita akan disiksa kubur. Kita akan disiksa kubur. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, alam maut tidak akan menguasainya. Hanya karena itu aja kami menyembah Yesus sebagai Allah. Hanya Allah yang boleh mengatakan seperti itu. Tidak ada nabi mengatakan seperti itu. Nah, Yesus juga menegaskan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi memang Allah kami itu Tritunggal. Allah kami itu Tritunggal, yaitu Allah yang di dalamnya ada firman dan di dalamnya ada roh. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1. Bapa tanpa firman bagi kami itu bukan Allah. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dia adalah Allah kami. Nah, berikutnya ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Mana ada nabi mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Hanya Tuhan yang boleh mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dan terbukti. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ustadz. Di luar Kristen siapa yang menyembah Yesus? Orang Majusi. Dalam Lukas.
Ketika dia baru lahir, dia disembah. Nah, berikutnya, kalau orang tidak menerima Tuhan Yesus, rugi Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya enggak ke situ, pertanyaan saya enggak ke situ. Saya Ini waktu saya Pak Ustadz. Ini waktu saya Pak Ustadz. Tapi pertanyaan saya bukan anak Batak. Gini, tidak ada waktu. Ini adalah battle. Jadi kalau ada jawaban yang tidak cocok bisa diluruskan. Aku persilahkan. Atau kalau enggak udah silakan Ustadz dulu silakan. Iya, jadi tolong Anda jawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, Anda mengatakan selain orang Kristen yang menyembah Yesus, yang kedua adalah orang Majus. Selain Majus, siapa lagi yang menyembah Yesus? Oke, baik. Pertanyaan Pak Ustadz kan tadi kan, di luar Kristen yang menyembah Yesus siapa? Orang Majusi telah menyembahnya. Selain orang Majus? Enggak, ini waktu nanti ku persilahkan. Udah Pak Ustadz dulu silakan. Ya, selain orang Majus, Kristen, Majus, siapa lagi? Karena begini, di dalam pengajaran Yesus, kalau Anda tadi itu bermimpi terlalu jauh, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 ya, kalau saya nggak keliru ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Coba Anda baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Makanya saya tanya, mana firman yang Yesus katakan agar manusia Kristen menyembah kepada dirinya? Karena yang akan menjadi hakim adalah perkataan Yesus. Bukan menjadi Kristen. Tapi yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini Bible, ini kitab Anda. Jangan sampai Anda menolak Bible Anda. Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah menjadi hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Makanya saya katakan Kristen itu anti Yesus. Kristen itu penolak Yesus. Kristen itu bukan pengikut, Kristen itu adalah pentuhan anak Maria. Pahami itu, tangkap itu. Jadi jangan Anda bangga-bangga. Nanti Anda mati Ustadz, Anda masuk ke neraka Ustadz. Di mana dalilnya yang bisa membuat saya masuk neraka karena saya tidak menuhankan anak Maria? Nggak ada itu. Yesus hanya mengatakan jika engkau beriman kepada aku, lakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kami melakukan pekerjaan Yesus. Nyembah hanya kepada Allah. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Dia sunat, kami sunat. Dia mengharamkan babi, kami pun melakukan hal yang sama. Cuman syariatnya berbeda. Karena dia diutus kepada Bani Israel, kami nggak diutus. Dia bukan untuk kami. Dia untuk Bani Israel. Maka syariatnya untuk Bani Israel, bukan kepada Muslim. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ya, jelas sekali pertanyaan saya. Yesus menghakimi manusia berdasarkan firman-Nya. Berarti di sini kau berbicara mengenai penyembahan dan tidak menyembah, itu adalah uji coba dari firman Yesus. Adakah Yesus mengatakan untuk disembah? Tidak ada. Nah sekarang, Kristen menyembahnya. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mencontohkan? Tolong jujur sebelum saya tunjukkan. Oh, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Majusi dan pengikut si ini dan si ini. Saya kan? Oke, baik. Iya. Sudah aku jawab tadi, di luar Kristen, siapa yang menyembah Tuhan Yesus? Aku jawab tadi Pak Ustadz, orang Majusi. Nah, lalu selain Majusi, Pak Ustadz bilang tadi mau aku jawab. Ada ketika Yesus mengajar, banyak sekali yang menyembahnya ya. Ada orang yang sakit menyembahnya, ada orang yang sakit juga. Asal kujama jubahmu, maka kau akan sembuh. Itu hanya bisa dilakukan kepada Tuhan. Dan ada juga yang mengatakan, aku sudah melihat ainunga di ida mataku haluaun nasiakko. Nah, itulah dalam bahasa aslinya. Ainunga di ida mataku haluaun nasiakko. Artinya dia bersaksi, dia sudah melihat keselamatan yang daripada Allah. Nah, kami hanya mengikuti para nabi. Yesaya 9 ayat 5 tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa Yesus itu adalah Allah. Kami mengikuti aja Pak Ustadz. Nah, apa keuntungannya mengikuti Yesus? Keselamatan. Kalau orang-orang yang beragama yang lain itu akan turun ke siksa kubur, Tuhan Yesus menegaskan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pengikut Yesus itu tidak turun ke alam maut. Tidak turun ke alam maut, saudara-saudara. Demikian juga, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kita.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa perintah Tuhan Yesus Kristus? Baptislah mereka. Jadi pengikut Yesus itu harus dibaptis. Kalau ada yang mengaku pengikut Yesus tidak dibaptis, itulah yang dikatakan Yesus, serigala yang menyamar seperti domba. Kalau pengikut Yesus itu harus baptis. Baptis dulu baru ngaku-ngaku pengikut Yesus. Nah, berikutnya, perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dalam Matius 28, itu harus kami kerjakan. Minta maaf saudaraku, kita saudara sebangsa. Tetapi meskipun kita sebangsa, tidak bisa membatasi aku untuk memberitakan Injil, itu perintah Tuhan Yesus. Nah, apalagi perkataan Yesus yang memang membuat dia adalah Tuhan atas semesta alam. Aku adalah Alfa dan Omega. Itulah Tuhan Yesus. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan kalau Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Israel, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 16, bagiku ada domba dari kandang yang lain. Demikian juga dalam Yohanes 1 ayat 29, lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Kristen aja. Justru kami karena kasih mengasihi saudara-saudara yang belum terima Tuhan Yesus, maka kami beritakan tentang keselamatan itu. Kami beritakan karena kasih. Daripada saudara disiksa kubur, daripada saudara turun ke alam maut. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Untuk itulah ketika Yesus turun ke dunia orang mati, kuburan terbuka. Orang-orang kudus bangkit. Artinya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, siapapun orang yang mati, mau dia kudus, mau dia berdosa, dia akan turun ke satu alam. Alam maut namanya, alam barja atau apapun itu ya. Tetapi, ngapain orang itu di situ? Masuk, turun ke dalam kerajaan maut, kerajaan iblis. Untuk itulah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk meremukkan kepala iblis itu agar orang yang kudus tidak tertahan lagi di alam maut. Maka ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit. Orang-orang kudus bangkit naik ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Pengikut Tuhan Yesus tidak akan turun ke dalam kerajaan maut. Makanya kami para misionaris-misionaris punya satu stigma, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kalau kami mati masuk surga, tidak mengalami siksa kubur, tidak. Itulah yang membuat kami yakin 100% bahwa Yesus itu adalah Allah kami. Nah, karena kasih yang tidak berkesudahan itulah kami selalu memberitakan Injil. Moderator. Sebab hanya Yesus yang mengajarkan damai. Panjang kali nggak nyambung dengan pertanyaan. silakan. Moderator diarahkan, moderator. Hargai waktu kita, moderator. Mohon maaf. Silakan. Saya bertanya, siapa yang dicontoh menyembah Yesus? Yang dia jual adalah berita kabar burung dari gereja. Poinnya kan saya bertanya kepada saudara. Sekarang gini aja lah, aku dengar dulu lah, simak dulu lah Pak Ustadz, simak dulu lah. Anda gini, anak Batak, pertanyaan gini, gitu. anak Batak, Anda dari tadi melakukan sebuah pentarian diksi, tidak menyentuh konten. Pertanyaannya tidak dijawab. Biar penonton yang menilai, Bang. Biar penonton yang menilai. Enggak, waktu dimanfaatkan, Bang, anak Batak ya. Minta maaf. Oke, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Silakan untuk mengelaborasi, Bang. Iya, jadi Anda bertanya, tema kita adalah siapa yang mengikut iblis? Kan gitu. Berarti siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Kan itu pertanyaan saya. Anda mengatakan orang Majus. Siapa lagi? Nah, terus kemudian Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Ternyata bohong. Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, Yesus nggak nyembah anak Maria. Yesus nyembahnya kepada Allah. Anda ternyata adalah pengikut Majus. Kan begitu cara menjawabnya. Apakah orang-orang Majus ini akan masuk ke dalam surga? Seperti yang Anda uraikan? Tidak. Karena mereka adalah penyembah matahari. Kan gitu. Nah, saya katakan kepada Anda mengatakan, Anda memfitnah, Anda menuduh para nabi. Nabi-nabi menyembah Yesus, kata Anda. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Nabi siapa yang menyembah Yesus rupanya? Nabi Paulus? Yes. Nabi Lukas? Yes. Nabi Markus? Yes. Siapa lagi Nabi Anda yang menyembah Yesus? Itu yang Anda maksud Nabi. Tapi kalau Nabi-Nabi yang Anda uraikan dalam kitabnya orang Yahudi,
Itu hoax. Karena Yesus nanti ibunya ngeden baru ada. Nggak ada Yesus pada zaman perjanjian lama. Sekarang saya ajarkan kepada Anda. Yang mengajarkan sebenarnya Anda itu menyembah kepada Yesus selain orang Majusi adalah iblis. Mau dalilnya? Baca Markus. Markus berapa? Markus 9. Di mana titik poinnya? Nomor 6-nya. Ketika orang yang kemudian kerasukan iblis melihat Yesus, maka orang yang kerasukan iblis ini lari ke hadapan Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Jadi saya kasih kepada Anda ilmu yang mencontohkan Kristen menyembah Yesus selain orang Majus juga adalah iblis. Jadi jangan Anda bilang nabi. Nggak ada itu nabi yang bertemu Yesus, nyembah Yesus, nggak ada. Yang ada iblis. Lalu siapa lagi yang menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan? Selain daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anda bisa jawab enggak? Atau Anda akan muter-muter lagi? Selain orang Kristen yang menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, siapa lagi? Jawab. Yang tadi sudah terjawab ya, bahwa yang mencontohkan Kristen menyembah Yesus itu adalah iblis. Silakan Anda baca Markus 5, nomor 6. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus, maka dia lari dari jauh, lalu kemudian dia mendapatkan Yesus, lalu sujud menyembah kepada Yesus. Dan itu Anda praktekkan hari ini. Kristen menyembah karena mencontoh kepada orang Majusi dan juga iblis. Pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa di dalam kitab Anda diterangkan kemudian bahwa Paulus marah kepada iblis ketika iblis itu berkata kepada Paulus bahwa dialah Paulus ini seorang yang kemudian mengajarkan tentang Paulus ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Paulus ini adalah orang yang kemudian dia dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ya, di situ Anda baca bagaimana kemudian Paulus marah kepada iblis ketika iblis itu mengatakan bahwa orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan, Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis mengajarkan bahwa Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi, Paulus adalah orang yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan, tapi kenapa kemudian Paulus marah kepada iblis tersebut? Kenapa Paulus murka kepada iblis tersebut? Seakan-akan Paulus tidak mau disaingi oleh iblis. Ketika iblis mengatakan, Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dengarkanlah wahai kalian. Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini adalah orang yang mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kenapa Paulus marah kepada iblisnya? Kenapa Paulus justru mengusir iblisnya? Bukannya dia berterima kasih. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Silakan. Oke, terima kasih. Aku jawab dalam Markus. Ada orang kerasukan menyembah dia. Iya, iblis juga tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Semua tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah berikutnya, Pak Ustadz tadi mengatakan kalau hanya ajaran Paulus. Jangan lupa Pak Ustadz, sebelum Paulus menjadi orang Kristen, dia sudah membunuh orang-orang Kristen. Artinya tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen sudah ada Pak Ustadz. Sebelum orang Kristen diajar oleh Paulus, orang Kristen sudah ada di abad pertama. Sebab Alkitab mencatat bahwa Paulus itu sebelum bertobat, dia membunuh orang-orang Kristen. Kami mengikuti para rasul. Yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu. Rasul Petrus mengajarkan ke Roma, Andreas mengajarkan ke Alexandria, Yakobus mengajarkan ke Syria, dan Yohanes mengajarkan ke Efesus. Tanpa campur tangan Paulus. Orang Kristen sudah ada. Dan Thomas mengabarkan Injil ke India. Tanpa campur tangan Paulus. Jadi janganlah dikait-kaitkan segala sesuatu dengan Paulus. Jangan dikait-kaitkan. Bukan berarti kami tidak percaya perkataan Paulus. Tetapi stigma yang mengatakan kalau orang Kristen itu ciptaan Paulus salah total. Justru ketika Paulus belum menerima Tuhan Yesus, dialah yang membunuh orang-orang Kristen. Nah, Rasul Petrus, jemaat yang didirikan di atas batu karang,
telah menjadi uskup Roma. Dialah yang memimpin Kristen di Roma. Polikarpus yang diajar oleh Rasul Yohanes telah menjadi uskup Smyrna. Itulah teladan-teladan kami. Santo Irenaeus, Santo Ignatius. Bukan hanya Paulus, bukan. Jadi tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen itu sudah ada. Jadi kalau begitu anak Batak, kenapa orang-orang di luar Kristen membenci Paulus? Karena memang Pauluslah yang banyak menulis tentang nabi palsu. Contoh Galatia 1 ayat 8 dan 9. Itu memang Paulus yang menulis itu. Jika ada di antara kami atau satu malaikat dari surga mengaku dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Inilah yang membuat orang membenci Paulus, karena memang Paulus itu frontal. Kenapa orang-orang di luar Kristen tidak membenci Petrus? Karena Petrus tidak frontal. Lihatlah orang-orang Katolik, hasil didikan Petrus sangat lembut. Jadi berbeda karakter-karakter misionaris. Kenapa Paulus dibenci? Karena Paulus frontal. Paulus mengatakan nabi palsu ini begini dan begini dan begitu. Tetapi pertanyaan saya tentang ini, iya, dengar anak B. Itu udah selesai. Silakan Pak Ustadz dulu. Silakan Pak Ustadz dulu. Pertanyaan saya yang tadi tentang kisah para rasul, kenapa Paulus marah ketika iblis mengatakan Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, Paulus ini mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kenapa Paulusnya marah? Kisah para rasul berapa, Pak? Yang saya sebutkan tadi kepada saudara. Ya, dia ulang lagi. Karena banyak kali tadi, Pak. Kisah para rasul berapa? 16. Karena tadi banyak kali. 16, data di nomor 16 sampai nomor 18. Oke, kisah para rasul 16 ayat berapa, Pak? Nomor 16 sampai nomor 18. Paulus mengusir setan, orang yang kerasukan setan itu. Ya, karena menyebut Paulus itu sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Oke. Ya, Paulus sedang memberitakan Injil ke Filipi. Filipi ini satu kota di daerah Yunani. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil ke situ, Paulus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat sehingga orang meninggikan dia. Paulus tidak mau. Ditinggikan. Bahkan Paulus berkata, aku hanya hamba Yesus Kristus, katanya. Nah, ketika Paulus ada di Filipi memang banyak tanda. Ketika dia digigit ular, maka orang-orang di Filipi itu percaya kalau yang digigit ular itu akan mati. Tetapi Paulus tidak mati digigitnya. Maka orang-orang penyembah-penyembah berhala itu di situ mengatakan, oh ini Tuhan katanya. Makanya Paulus marah, tidak, aku hamba Yesus Kristus. Itulah yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 saya baca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Salah. Kami misionaris manusia biasa. Bukan hamba Allah yang maha tinggi, bukan. Kami tidak layak mendapat julukan seperti itu. Makanya Paulus marah. Jangan diagung-agungkan itu Paulus. Oke, saya counter ya. Anda keliru mau lakukan framing itu. Kenapa? Galatia 4 nomor 14, justru Paulus itu mau disambut seperti malaikat. Malahan dia katakan seperti menyambut Yesus Kristus dia itu. Ya, Galatia 4 nomor 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Yesus. Berarti Paulus juga menyamakan dirinya seperti Tuhan. Jadi Anda keliru ketika dia mengatakan, Anda katakan dalam Kisah Rasul 16 itu bahwa dia tidak mau ditinggikan. Maksudnya yang benar maksudnya adalah Paulus tidak mau disaingi oleh iblis. Apa itu? Tafsir liar. Tafsir liar namanya itu Pak Ustadz. Itu Galatia 4 nomor 14. Seluruh nabi tidak kami agung-agungkan, tidak. Nah, itu tapi Paulusnya yang kumaksud. Paulusnya yang kumaksud. Oke, pertanyaan saya yang terakhir kepada saudara. Pertanyaan saudara saya yang terakhir. Apakah betul bahwa yang mencontohkan Kristen menyembah Yesus selain orang Majusi adalah iblis? Jawab, ya atau tidak? Tidak. Memang ada yang dirasuki iblis. Yang tadi Kisah Para Rasul 5 menyembahnya karena iblis. Yang tadi Kisah Para Rasul 5 itu apa?
Iblis tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Oke, makanya aku tanya, yang mencontohkan selain orang Majusi menyembah kepada Yesus, iblis atau bukan? Ya atau tidak? Tidak. Iblis tidak mencontohkan. Buktinya di situ orang itu masuk dan menyembah kepada Yesus. Ini aja, ganti-gantian aja bicara. Jangan disembunyikan, datanya sudah jelas. Oke, sudahlah. Oke, menang Pak Ustadz. Oke, gitu harus Anda akui kebenaran itu bahwa iblis merasuki orang dan menyembah kepada Yesus. Baik. Oke, terima kasih, waktu sudah habis untuk sesi battle yang kedua. Moderatornya hilang lagi. Ostelonana tafadhol. Siap, Akhi. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Ivan Villa atas ketidaknyamanannya karena qadarullah memang Akhi Farhan agak jauh dari sinyal yang baik ya. Beliau ada di pegunungan. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Baik, Ivan Villa semuanya, kita langsung sekarang memasuki sesi terakhir. Kalau saya tidak salah ya, betul. Ini adalah sesi closing statement. House meminta bahwa untuk closing statement kali ini diberikan waktu sama masing-masing selama 3 menit. Dan waktu pertama kali kami berikan kepada saudara Kristen kami, yaitu anak Batak. Saudara anak Batak, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Ini hanya diskusi aja. Biarlah orang belajar untuk memahami tentang apa yang tertulis di Alkitab dan di Quran itu. Selo-selo aja kita, nggak usah pala kepanasan kali. Mari kita berbicara puas di YouTube ini, karena ini kan bukan monolog, ini diskusi. Nah, untuk itu saudara-saudara, aku ucapkan terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Islam yang mengundang aku. Aku merasa aku punya ruang untuk memberitakan Injil. Terima kasih, aku kalah dalam perdebatan ini. Tetapi aku mohon undang aku sekali lagi ya. Nah, akhir kata aku ucapkan, emenista betul ma berlingkungan di dek kenamok, debatama nomor 2, horas mai tadi paroro. Di pasu-pasu masuk di ahapin atau udah. Tulu bang masa tua tu sanggar maporik gabina niula sinur na pinahan. Ditupahi oputa nomor 2 debata, merhite-hite tuhata Tuhan Yesus Kristus. Godang akapadohon aku nasala. Jumulo mersetabi asa horbos iti kutaduk si sapang na walu. Perbutuha mangalili perukung malu-walu. Di baliam manggagat saat tujabu marngalu-ngalu. Di akapadohon aku na palubihu. Jumulo mersetabi 10 jari-jari pas 10 saya si majujung. Salama audisi. So nedoknya kajol masih nuaingon. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kataku salah, jangan simpan di dalam hati. Dung pesongoni kita neng merdumu sirang. Asar honok mana pura tanggo-tanggo rangging marsirang goman. Badat tapi pada udah todita mamar si gonggoman. Di pasu-pasu puta nomor 2 rebata. Marhite-hite tuhata Tuhan Yesus Kristus. Saat ni solo masa tinogu tu bortean 1-3 ras toho di rodang di bulan. Liling mahita mangulu. Saat tu banggabian. Jala horas-horas. Totong ma diramoti Tuhan. Horas damai Kristus bersama kita. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan aku ucapkan karena diskusi ini berjalan lancar Tuhan. Tidak saling menyakiti. Aku hanya memberitakan Injil-Mu Tuhan, tutup bungkus aku dengan darah-Mu, agar aku bisa menyampaikan isi hati-Mu sampai akhir hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu bahwa kami tidak akan turun ke alam maut, sebab surga adalah kerinduan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Horas madita. Baik, sisa 22 detik tidak dimanfaatkan, Bro? Sudah Bu, sudah. Oke, terima kasih. Baik, waktu kita nolkan dan sekarang kami berikan kesempatan kepada Gurunda Zuma untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keberadaan kita kemudian di sini itu bukan mencari kalah menang, tapi untuk memberikan edukasi sebagai 2 agama syiar. Kristen melakukan syiar untuk kemudian mengajarkan agamanya, Islam pun demikian. Al-Quran kemudian menjadikan dirinya sebagai dasar pijakan, sebagai petunjuk kepada kita umat Islam untuk mengabarkan berita tentang kebenaran Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Jadi Allah mengatakan, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kufur dan lakukanlah perjuangan terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan perjuangan yang besar. Perjuangan yang besar, kita meninggalkan kemudian apa yang harusnya kita nikmati, tapi karena kita mengabarkan Al-Quran, kita tinggalkan itu untuk kemudian mengabarkan kebenaran Al-Quran. Tema kita, siapa yang menyembah kepada setan atau siapa yang menjadi pengikut setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum tagut. Yukhrijunahum minan nur ilaz zulumah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan adapun orang-orang kufur, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, memberikan legitimasi kepada kita bahwa orang beriman itu menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi kemudian Allah sebagai pelindung orang-orang beriman, orang Islam, orang Muslim, itu mengeluarkan orang Muslim ini dari kegelapan. Yang tadinya tidak mengetahui hukum Tuhan, begitu dia kemudian memeluk Islam, dia paham tentang hukum Tuhan. Yang tadinya nggak tahu cara beribadah kepada Tuhan, begitu masuk Islam kemudian diajarkan cara beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian di samping kita juga ada orang-orang kufur yang menjadikan pelindung-pelindung mereka adalah setan. Mereka menyembah kepada tagut. Apa tagut itu? Sembahan selain daripada pencipta langit dan bumi yang mereka katakan itu adalah pencipta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini kita sudah menguji kebenaran daripada sembahan kita adalah Allah dan sembahan di luar daripada Allah itu adalah tagut. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Gurunda Zuma. Terima kasih Ikhwan Filah. Demikianlah penghujung acara kita ya. Malam ini dikarenakan setelah sesi ini langsung akan ada sesi berikutnya, maka sesi partisipan bertanya tidak dibuka untuk malam ini. Baik Ikhwan Filah, dengan demikian selesai sudah rangkaian debat kita malam ini yang mempertemukan Gurunda Zuma dengan saudara Kristen kita yaitu anak Batak dengan topik mohon maaf saya menggantikan Bang Farhan dengan topik agama manakah yang merupakan pengikut setan, Islam ataukah Kristen. Memang tadi agak memanas, tetapi kami mohon untuk semua pihak, alhamdulillah bisa menahan diri masing-masing. Demikian juga untuk Ikhwan Filah semua yang ada di live chat di seluruh menara siar. Baik Ikhwan Filah, kami tidak perlu menyimpulkan, kami serahkan kepada Ikhwan Filah semuanya untuk menyimpulkan. Dan sekali lagi saya Lona Ana mewakili Bang Farhan, Bang Farhan Farluk. Tadi beliau terpental karena sinyal dan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi atas kekurang nyamanan ini. Tetapi beliau sudah berusaha sebaik-baiknya. Dan saya di sini mewakili, beliau juga mewakili seluruh admin Zoom M3 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Gurunda Zuma dan saudara kekristenan kita yaitu anak Batak, juga para hadirin di Zoom M3 serta seluruh Ikhwan Filah yang tetap setia menyimak di seluruh menara siar, yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, M3 Official, Yans M3 Channel, Bahsin Media, Triyun Slayer Comment Center, Debat Panas, Debat Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Dialog Channel 9, Para Pencari Ilmu, Mantepe TV, Pejuang Tauhid TV, Jawara Sunda, Salam Akal Sehat Sugi Kristologi, Debat Hebat, Al-Alif Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, Lensa News Muslim Channel, dan Ikhlas Dunia Akhirat Channel. Terima kasih Ikhwan Filah semuanya untuk tetap setia memberikan like, komen, subscribe, dan share-nya untuk semua
Astagfirullahaladzim. Untuk semua menara siar yang sudah mensiarkan debat kita malam ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Seperti biasanya, saya mohon izin untuk membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan kami akhiri debat kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Sekali lagi terima kasih atas kepada semua pihak, dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Makasih anak B, thank you ya. Gurunda. Anak Bata, makasih ya. Udah keluar. Mumtaz Gurunda. Mantap. Oke. Gas terus. Mbak Lona, Jangan kasih langsung kendor. ambil alih. Langsung Aja. Ya, belum masuk ya? Pras Enggak, nggak lagi. bisa. Itu ada Pak Herman itu. Saya itu tantemin. Itu judulnya Oh. kan Pras apa namanya? Yesus menurut Alkitab sama menurut Al-Qur'an. Nah, jadi itu topiknya diundur aja gitu.